AST-0122 Ki dari Xiantian. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam waktu singkat karena kelalaian, pedang Wenren Wusuang dicabut oleh gerakan King Sui. Kali ini, Wenren Wusuang bertahan selama 10 gerakan sebelum dia sekali lagi dikalahkan oleh King Sui. Kamu telah menerobos dan mencapai Xiantian. Wenren Wusuang melihat ke arah King Sui sementara dia mengerutkan kening dan bertanya. Aku baru saja menerobos belum lama ini. Wenren Wusuang merasa itu tidak realistis. Dia sepertinya belum mencapai 17 tahun. Logika macam apa yang membuat seorang kultivator Xiantian berusia 16 tahun? Dan untuk berpikir bahwa dia juga dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri, yang merupakan seorang kultivator Xiantian yang telah mengambil 2 buah angin bening. Selamat. Jika orang lain mengetahui bahwa Anda sekarang adalah seorang kultivator Xiantian, banyak dari mereka akan memilih untuk membenturkan kepala mereka ke dinding. Bahkan aku sedikit iri padamu. Wenren Wusuang tersenyum cerah setelah melalui momen kejutan yang singkat. Hehe, kamu memang berjanji untuk menungguku selama 10 tahun, dan jika aku menerobos ke Xiantian dalam 10 tahun, kamu akan menyetujui pengejaranku. Hehe, King Sui memasang penampilan serigala lapar. Wenren Wusuang tertegun sejenak, sebelum dia berkata dengan mengejek dirinya sendiri, benar. Ini lucu hanya memikirkannya. Saya bahkan mengatakan bahwa saya akan menunggu Anda selama 10 tahun, berpikir bahwa itu sudah cukup cepat bagi Anda untuk dapat mencapai Xiantian dalam waktu 10 tahun. Siapa sangka Anda hanya membutuhkan setengah tahun. Setengah tahun. Haruskah aku memanggilmu jenius, atau iblis? Wenren Wusuang tersenyum penasaran saat dia melihat ke arah King Sui. Akan lebih baik bagimu untuk memanggilku suami. King Sui menggosok hidungnya dan berkata dengan serius. Saya hanya berjanji untuk membiarkan Anda mengejar saya jika Anda ingin menerobos dan mencapai Xiantian, dan menang melawan saya dalam pertarungan. Saya dapat memberi Anda hak untuk mengejar saya, tetapi apakah saya setuju atau tidak, itu adalah hal lain sama sekali. Wenren Wusuang tercengang, saat dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada gembira dan menyalahkan. King Sui tersenyum, tetapi tidak melanjutkan. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Xiantian Qi-nya bukan warna putih susu yang normal. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk menanyakan hal itu padanya. King Sui dengan cepat mengerahkan Qi-nya yang memanjang 1 inci dan berwarna kuning tanah. Wusuang, mengapa Xiantian Qi saya memiliki warna yang berbeda dari yang lain? Wenren Wusuang melihat Qi berwarna kuning tanah yang tebal dan dalam dan berdiri terpaku di tempat. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali pikirannya dan dia berkata, untuk berpikir bahwa itu adalah elemental Qi bumi Xiantian. Elemental Qi bumi Xiantian. Maksudmu bahkan Qi dari para pembudidaya Xiantian akan terpecah menjadi 5 elemen. King Sui sadar dan akrab dengan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Wenren Wusuang menatap King Sui dengan aneh sebelum dia tersenyum dan berkata. Kamu benar-benar yang beruntung. Qi Xiantian kebanyakan orang tidak terkait dengan 5 elemen. Ambil contoh saya sendiri. Qi saya tidak akan diklasifikasikan dalam 5 elemen. Hanya teknik bela diri tingkat legendaris atau lebih tinggi yang akan diklasifikasikan ke dalam karakteristik 5 elemen. Petik 2. King Sui tercengang saat menyebutkan legendaris. Teknik bela diri diklasifikasikan dalam 4 alam Hautian, Xiantian, legendaris dan surgawi. Setiap ranah selanjutnya diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, royal, mystic, earth dan heaven. King Sui tidak akan terkejut jika teknik penguatan kuno adalah teknik dari alam legendaris. Dia hanya bisa berspekulasi sebelumnya. Sekarang setelah ditegaskan, dia merasa sedikit senang, sedikit terkejut, sedikit bangga, tetapi secara keseluruhan itu hanya perasaan yang sangat menyenangkan. Hanya saja dia tidak yakin di bidang apa teknik penguatan kuno berada. Tapi, bahkan jika itu adalah teknik tingkat kerajaan Hautian, dia masih akan bertahan di dalamnya, apalagi sekarang setelah dipastikan bahwa itu setidaknya di alam legendaris. Perbedaan teknik dari alam yang berbeda sangat besar. Teknik kelas Xiantian mistik tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan teknik kelas Xiantian Earth. Tentu saja, masih akan ada situasi di mana para jenius atau monster mampu melatih teknik omong kosong ke tingkat yang luar biasa. Apa karakteristik elemen bumi Xiantian Qi? King Sui melihat ke arah Wenren Wusuang yang tersenyum dan bertanya karena dia tidak begitu mengerti. Setiap jenis elemen Xiantian Qi memiliki karakteristiknya sendiri. Ciri khas logam terletak pada ketajamannya, untuk api itu adalah serangannya, untuk air itu adalah fluiditasnya, untuk kayu itu adalah pemulihannya, dan untuk bumi itu akan menjadi kekokohan dan pertahanannya. Wenren Wusuang mengambil pedang kayu yang dijatuhkannya dan perlahan menjelaskan.
Saya tahu beberapa karakteristik dasar dari 5 elemen. Tapi bagaimana dengan spesifiknya? King Sui sangat ingin mengetahui secara spesifik bagaimana itu bisa digunakan dan kehebatannya. Setelah mendengar desakan King Sui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. King Sui juga tahu bahwa dia terlalu terburu-buru, dan tersenyum canggung. Itu semua karena aku terlalu terburu-buru. Oh tetua yang terhormat, mohon maafkan dan bagikan pengetahuan Anda dengan saya kecil. Petik 2. Elemen bumi Siantian Qi Anda meningkatkan pertahanan fisik tubuh Anda 2 kali lipat, dan dapat mengurangi setengah dari Siantian Qi dari alam yang sama, sementara juga mengembalikan setengahnya ke lawan. Itu berarti bahwa ketika Siantian Qi Anda bertabrakan dengan orang lain yang berada di ranah yang sama dengan Anda, dampak dari Siantian Qi pihak lain akan berkurang setengahnya, sementara milik Anda akan meningkat setengahnya. Sekarang kamu mengerti. Aku yakin kamu senang mendengar ini. Wenren Wusuang berkata dengan genit. King Sui sangat senang, sedemikian rupa sehingga dia tercengang. Cabul, apakah ada hal lain yang lebih cabul dari ini? Benar, masih ada 4 elemen lainnya. Juga bagus untuk mendengarkan dan belajar lebih banyak. King Sui berpikir dalam hati. Wenren Wusuang memandang King Sui dengan geli dan melanjutkan setelah King Sui mengangkat kepalanya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Saya tahu sedikit dan dapat membaginya dengan Anda untuk menghilangkan kebosanan. Metal elemental Siantian Qi meningkatkan ketajaman 1 kali lipat, dan mampu menembus pertahanan yang lebih keras 1 kali lipat. Itu juga meningkatkan ketajaman tebasan benda logam. Elemen api Siantian Qi meningkatkan kekuatan destruktif seseorang serta tingkat pembakaran yang lebih tinggi sebanyak 1 kali lipat. Di antara 5 elemen, itu dapat menimbulkan kerusakan terbesar. Serangan dari elemental air Siantian Qi akan disertai dengan resistensi 30%, serta pengurangan pengeluaran Siantian Qi hingga setengahnya. Ini adalah yang paling bertahan lama. Wenren Wusuang mengatakan semua ini dalam satu napas. Bagaimana dengan elemen kayu Siantian Qi? Melihat bahwa Wenren Wusuang telah berhenti, King Sui tidak dapat menahan keinginan itu, dan mengajukan pertanyaan. Elemen kayu Siantian Qi meningkatkan pertahanan seseorang sebesar 30%, dan meningkatkan keterampilan pemulihan seseorang sebanyak 3 kali. Siantian Qi juga dapat membantu menyembuhkan luka, dan merupakan syarat terpenting untuk menjadi alkemis kelas atas. Tentu saja, ini hanya untuk referensi. Ada terlalu sedikit yang mampu melatih teknik yang berasal dari alam legendaris atau lebih tinggi. Saya sendiri hanya kebetulan menemukan informasi ini dalam catatan kuno. Bukankah kelima elemen itu bertentangan? Mengapa Anda mengatakan sebelumnya bahwa mereka tidak bertentangan? King Sui bingung. Wenren Wuxiang tersenyum lembut, senyumnya yang ringan menenangkan untuk dilihat. Kontradiksi dari kelima unsur tersebut hanyalah sebuah konsep, tetapi tidak mutlak. Misalnya, api dan air dapat memadamkan api, tetapi juga dapat menguap oleh panas. Di depan kekuasaan absolut, tidak ada konsep kelemahan dan kontradiksi. Selanjutnya, King Sui dan Wenren Wusuang mencoba elemen bumi Siantian Qi milik King Sui. Seperti yang dikatakan Wenren Wusuang, itu bisa membelokkan setengah serangan ke lawan. Awalnya, Qi Siantian dari 2 pembudidaya Siantian yang mengolah teknik normal tidak dapat berbenturan. Tapi, ketika berhadapan dengan elemental Siantian Qi, mereka tidak hanya akan bentrok, tetapi lawan akan menderita kerugian besar. Adapun apakah pertahanan fisik 2 kali lipat dari aslinya, King Sui tidak mengindahkannya. Setelah menembus ke lapisan surgawi keempat, pertahanan fisiknya telah meningkat 10 kali lipat. Teknik yang dirujuk oleh Wenren Wusuang mungkin adalah teknik tingkat terendah. King Sui tidak ingin berpikir lebih jauh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi gelisah. Setelah beberapa saat, Wenren Wugou juga muncul. Sangat menyenangkan bahwa King Sui ingin berkonsultasi tentang biaya properti di 100 Miles City. Klan King ingin menempatkan kamar baru pasangan itu di toko obat Klan King. Tapi karena King Sui punya uang, dia memutuskan untuk membuat pernikahan itu menjadi urusan yang lebih mulia. Kakek bahkan tidak mengeluarkan uang untuk mendukung. Dia mungkin tahu aku punya uang. King Sui merasa bahwa ini sangat menghangatkan hati. Dia menyukai perasaan ini. Bibi Wugou, kira-kira berapa biaya untuk membeli rumah kecil di dekat toko obat Klan King? King Sui melihat ke arah Wenren Wugou dan bertanya, sopan. PVTT. Wenren Wusuang tertawa terbahak-bahak, yang merupakan pemandangan langka. King Sui hampir dibutakan oleh gigi putihnya yang berkilau. Matanya yang cerah dan giginya yang putih adalah tingkat kecantikan yang saleh. Kamu, orang ini pasti sengaja mencoba membuatku marah. Wenren Wugou berkata sambil tertawa. Hanya bercanda. Terlebih lagi, Anda sangat muda dan cantik, mengapa Anda takut akan hal ini?
Saya yakin bahwa Anda tidak begitu kasar. Anda adalah kecantikan yang percaya diri, dewasa, dan berpengetahuan luas. King Sui memandang dengan geli pada Wenren Wugou yang matang seperti buah persik, seolah-olah dia sangat lembut sehingga sedikit cubitan akan memeras jus. Baiklah, aku tahu kamu akan mengatakan sesuatu seperti itu. Untuk apa Anda membutuhkan rumah? Untuk menyembunyikan kecantikan. Siapa yang kamu rencanakan untuk disembunyikan? Wenren Wugou mengajukan 3 pertanyaan lagi setelahnya. King Sui tertawa pahit. Salah satu saudara laki-laki saya akan menikah bulan depan. Tidak tahu mengapa, tetapi Tuan Tua mendelegasikan tugas ini kepada saya. Petik 2. Setelah beberapa saat tertegun, Wenren Wugou dan Wenren Wusuang tertawa terbahak-bahak. Penatuamu juga mencoba melatihmu dalam mengambil tanggung jawab. Tapi, itu juga cukup menarik untuk membuat Anda menangani masalah ini. Anda bahkan tidak punya pengalaman sendiri. Wenren Wugou tertawa saat dia mengatakan ini. King Sui menggosok hidungnya. Aku membutuhkan kalian berdua untuk menunjukkan wajah kepadaku dan menghadiri acara itu. Jadi, berapa biaya untuk membeli rumah kecil berukuran 2 mu di dekat toko obat klan King? Sekitar 350.000. Kebetulan saya punya satu di daerah yang tidak buruk. Bagaimana kalau kakak memberikannya padamu? Wenren Wugou tersenyum menawan. Meskipun kamu sangat kaya, mengapa kamu memberikannya kepadaku? Anda ingin menjadikan saya sebagai gigolo. King Sui menatap Wenren Wugou dengan kaget, memberikan wajah yang sepertinya mengatakan, sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang aneh. Anggap itu sebagai tanda penghargaan karena membantu Wu Suang mendetoksifikasi racun. Bagaimana menurut Anda? Wenren Wugou tersenyum lembut, dan menatap King Sui tanpa berkedip. Dia terlihat sangat tulus dan rela. King Sui tidak bisa terus bercanda lebih jauh dan berkata, itu di luar kehendak bebasku untuk membantu mendetoksifikasi racun untuk Wu Xiang. Anda harus tahu bahwa beberapa orang sangat bersedia membantu beberapa orang lain tanpa meminta imbalan apapun. Ini membawa sukacita untuk membantu dengan sukarela, meskipun tidak ada alasan atau pembayaran apapun. Petik 2. Wenren Wusuang memandang King Sui dengan matanya yang cantik. Ekspresi tersenyum di matanya begitu menakjubkan dan memabukkan. Tentu saja saya tahu, karena aku juga orang seperti itu. Wenren Wugou tersenyum dan menjawab. Mendengar ini, King Sui merasa aneh. Dia tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Wenren Wugou ini. Dia ingin memahaminya sebagai pria yang disukai. Wenren Wugou adalah dirinya sendiri. Tapi, apakah itu mungkin? Jika kamu tidak mau, lalu bagaimana kalau kita melakukan ini? Kamu ambil rumah itu, dan jika kamu berpikir tentang aku di masa depan, maka kamu bisa memberiku beberapa barang bagus. Misalnya, saya dapat puas dengan beberapa pil obat yang dapat mempertahankan masa muda seseorang, atau pelet emas Xiantian. Wenren Wugou berkata dengan santai seolah membuat lelucon. King Sui memikirkannya dan menganggukkan kepalanya. Aku akan memberimu pelet emas Xiantian di masa depan. King Sui tersenyum senang. Sementara uang yang dimilikinya cukup untuk membeli rumah, masih banyak hal lain yang perlu ia beli. Biarkan Wu Suang menemanimu memeriksa rumah untuk melihat apakah kamu puas dengannya. Wenren Wugou menyerahkan banyak kunci kepada King Sui. King Sui, buatkan aku beberapa ikan hitam dan kura-kura milikmu. Saya memiliki keinginan untuk mereka, tetapi karena Anda tidak ada, saya terlalu malu untuk pergi. Wenren Wusuang berkata saat dia keluar, menjulurkan lidah kecilnya yang lembut dan menjilat bibirnya tanpa sadar. King Sui menatap tajam ke arah Wenren Wusuang. Dia tidak menyangka bahwa wanita anggun seperti itu akan berperilaku begitu sehingga membangkitkan orang lain. AST 0123 Wenren Wusuang. Aku melupakannya. Saya telah menganggap Anda sebagai orang yang tidak lagi diharuskan untuk berpesta dengan makanan manusia. Bagaimana kalau Anda membuat kolam ikan, dan saya akan mengirim beberapa. Kapanpun kalian ingin makan, mereka akan dapat diakses dengan bebas. Ini juga lebih nyaman. King Sui agak malu ketika dia melihat Wenren Wusuang. Kamu semakin nakal, kamu juga semakin baik dalam membujuk orang. Wenren Wusuang tampaknya dalam suasana hati yang baik, saat dia mulai berbicara omong kosong dengan King Sui. Itu rumahnya di depan. Setelah berjalan tidak jauh, Wenren Wusuang melihat ke kejauhan dan berbicara. King Sui mengikuti tatapan Wenren Wusuang. Itu adalah paviliun putih keperakan setinggi 3 lantai, dan itu tampak sangat elegan dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Baiklah, aku tidak akan menemanimu masuk. Kamu masuk dan lihat sendiri. Wenren Wusuang tersenyum, dan menghentikan langkahnya ketika mereka mencapai pintu masuk. Kenapa? Kamu takut aku punya desain jahat?
Tatapan geli King Sui mendarat di pantat Wenren Wusuang saat dia mengingat pemandangan menawan di kolam Night Fragrance Court, pemandangan memesona dari pantat putih salju yang indah ketika ditekuk. Kamu, penampilan seperti apa yang kamu buat? Wenren Wusuang berkata dengan kesal, pipinya diwarnai merah. Kalau begitu kamu harus menemani pria ini yang telah mengambil begitu banyak waktu pertamamu. King Sui mengumpulkan keberaniannya, menarik tangannya yang lembut dan membawanya masuk. King Sui hanya merasakan kelembutan tangan kecil itu. Itu lembut dan indah, seolah-olah batu giok lembut, dan membawa sedikit sensasi dingin di tengah musim panas yang terik. Itu sangat nyaman. Kenapa kamu menjadi seperti itu? Apa maksudmu mengambil banyak kali pertamaku? Wajah bebas riasan Wenren Wusuang memerah. Aku orang pertama yang memelukmu, membantumu membuka baju, dan aku yang pertama menyentuh bagian tubuhmu itu. Hentikan. Wenren Wusuang berbalik dan menggunakan tangannya yang lain untuk menutupi mulut King Sui. Kelembaban berkedip di matanya yang indah, membuatnya tampak menyedihkan. Maaf, aku hanya ingin membuatmu bahagia. Aku suka melihat tampangmu saat tersenyum lembut, saat tersenyum malu, dan bahkan imut saat sedang malu. Sementara aku mesum, aku tidak akan pernah berpikir untuk menyakitimu. King Sui perlahan melepas tangan yang menutupi mulutnya, dan melepaskan tangannya yang lain secara bersamaan. Wenren Wusuang memandang King Sui dengan serius. Kamu masih muda. Anda mungkin terpesona oleh saya sekarang, atau Anda bahkan mungkin menyukai saya dan akan memperlakukan saya dengan baik. Namun, saya dapat merasakan bahwa Anda mungkin tidak hanya memikirkan saya di dalam hati Anda. Sepertinya ada wanita lain di hatimu yang lebih kamu pikirkan. Pada saat itu, King Sui sedikit tercengang. Intuisi seorang wanita begitu kuat. Ada si King Zuang di dalam hatinya yang tidak bisa dia lepaskan, dan dia bahkan berpikir untuk hanya bersama si King Zuang, namun dia masih tidak bisa melepaskan Wenren Wusuang juga. Baiklah, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Saya sangat senang, dan bisa merasakan niat Anda. Kamu tidak seperti laki-laki lain yang hanya ingin memiliki. King Sui, biarkan alam mengambil jalannya. Sekarang Anda harus melakukan hal-hal yang harus Anda fokuskan, dan tidak tenggelam dalam persahabatan wanita terlalu dini, jika tidak, pelatihan Anda bisa sangat terpengaruh. Wenren Wusuang memulihkan penampilan anggun dan dewasanya yang biasa, tersenyum untuk menunjukkan perhatiannya. Terima kasih, tapi kurasa sudah sulit bagiku untuk tenggelam dalam persahabatan wanita sekarang. King Sui tersenyum pada Wenren Wusuang dengan lembut. Kamu bukan orang yang setia. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa Anda tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan yang dari si klan, serta yang dari Yu Hein. Mereka adalah wanita kelas atas di 100 Miles City, dan keduanya adalah wanita cantik terbaik. Tapi yang tidak aku mengerti, adalah bahwa targetmu selalu tampak lebih tua darimu, dan mereka setidaknya harus wanita dengan tunangan. Wenren Wusuang memandang King Sui dengan serius. King Sui menatap Wenren Wusuang dengan terpana, merasa sangat sesak di dalam. Untuk berpikir bahwa dia dilihat sebagai orang dengan preferensi khusus. Memikirkan kembali negara-negara berperang di kehidupan sebelumnya, semua orang besar sepertinya menyukai istri orang lain. Dari 12 istri mereka, 10 di antaranya direnggut dari orang lain. Sekarang, dia telah menjadi seseorang yang tidak hanya direnggut dari orang lain, tetapi juga menunjukkan ketertarikan pada wanita yang telah diambil oleh pria lain. Apakah kamu suka merebut wanita orang lain, dan apakah kamu menyukai wanita dewasa yang telah memiliki pria sebelumnya, lebih disukai janda? Sebelum King Sui bisa melawan, dia dibuat terdiam oleh kata-kata Wenren Wusuang. Di mana kamu mendengar ini? King Sui bertanya pada Wenren Wusuang, bingung. Kakak mengatakan bahwa dari 10 pria, setidaknya akan ada 6 yang menyukai wanita dewasa, dan setidaknya 8 yang menyukai janda cantik. Saya akhirnya menyadari bahwa Anda sangat cocok dengan tagihannya. Setelah mengatakan ini, Wenren Wusuang mengedipkan matanya yang cantik. Apa ini? Anda telah disesatkan oleh saudara perempuan Anda. Apakah kakakmu juga memberitahumu bahwa pria lebih menyukai wanita yang cabul di ranjang, terutama yang lebih proaktif? King Sui berkata dengan lemah. Aku melarangmu mengatakan hal-hal cabul seperti itu. Wenren Wusuang menjawab dengan kesal. Baiklah, hanya kamu yang boleh mengatakan, aku tidak. Ayo masuk untuk melihat-lihat rumah dulu. King Sui menarik Wenren Wusuang dan memasuki pintu kayu merah lebar. Rumah itu hanya menempati ruang 1,5 mu, dan dianggap kecil. Namun, mengingat itu berada di daerah yang makmur di 100 Miles City, itu adalah penemuan yang bagus. Halamannya luas, dengan petak bunga kecil, dan bahkan sebuah kolam kecil untuk memelihara ikan. Rumah itu baru, tanpa apa-apa di dalamnya,
tetapi akan baik-baik saja setelah mendapatkan beberapa perabotan dan tempat tidur. Rumah itu sepenuhnya didekorasi, dan dapat segera menampung orang. Apakah kamu puas? Wenren Wusuang membiarkan King Sui memegang tangannya, dan melihat King Sui melihatnya dengan serius, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Puas, sangat puas. Tidak buruk untuk terus seperti ini. Mendengar kata-kata King Sui yang tidak masuk akal, Wenren Wusuang memandang King Sui dengan bingung. Apa yang tidak buruk jika terus berlanjut? Aku benar-benar berpikir bahwa memegang tanganmu seperti ini sampai hari kita mati tidaklah buruk. King Sui berbicara dengan suara lembut, dan menggenggam erat tangan Wenren Wusuang. Hati Wenren Wusuang bergetar seolah-olah telah didorong dengan lembut setelah mendengar kata-kata King Sui. Dia melihat wajah elegan King Sui yang cenderung membuat orang melupakan usianya, serta mata cantik yang memiliki pesona agresif yang sedikit maskulin, dan memiliki rabun jauh untuk melihat banyak hal. Setelah malam pelatihan, King Sui merasa bahwa dia telah meningkat cukup banyak. Sekarang, King Sui merasa bahwa semuanya semakin jatuh ke tempatnya, karena hidupnya biasa-biasa saja, tetapi stabil. Jarang pagi itu, semua anggota King Clan di 100 Miles City hadir. Bahkan King Zi telah bergegas kembali ke kota 100 mil. Beberapa hari sebelumnya dia masih di desa King, berdiskusi dengan klan Feng bahwa mereka akan mengadakan pernikahan di kota 100 mil. Setelah makan yang meriah, King Sui memanggil kembali King Yu, King Hu, King Bei, dan Little Fatty. Saudara Sui, apakah Anda memiliki sesuatu untuk kami lakukan? King Bei bertanya sambil tersenyum. Lagi pula, semua orang di King Clan yang tidak ada hubungannya, atau tidak terlalu sibuk akan membantu mempersiapkan pernikahan King Zi. Ini adalah pernikahan cucu tertua King Clan, dan mereka harus membuatnya menjadi urusan yang mulia. Saya sudah dapat rumah, ini kuncinya. Kalian pergi mendapatkan beberapa furnitur nanti. King Sui tersenyum sambil menyerahkan uang dan kunci kepada King Bei, sebelum memberitahu mereka alamatnya. Oh, rumahnya sudah siap. King Bei menerima barang-barang itu dengan senang hati. King Bei, tanyakan pada broker Zi furnitur seperti apa yang disukai calon ipar kita sebelum Anda membeli sesuatu. King Sui menginstruksikan King Bei. Sisanya adalah orang-orang yang tidak sopan, dan akan lebih baik bertindak sebagai pengawal. King Sui ingat bahwa mereka harus segera menyiapkan undangan pernikahan. Siapa yang harus mereka undang? AST 0124 Arena di perjamuan pernikahan. 1. Siapa yang harus diundang? King Sui berpikir sambil berjalan. Kakek menyerahkan tugas ini kepadaku. Berapa banyak orang yang saya kenal? Lupakan saja, itu urusan yang menggembirakan, jadi semakin banyak semakin meriah. Petik 2. Dalam kehidupan sebelumnya, King Sui tidak memiliki hobi apapun kecuali kaligrafi. Meskipun dia tidak terlalu tua, ada sentuhan semangat yang tidak sesuai dengan usianya. Untuk berpikir bahwa dia akan dapat menggunakannya hari ini. Saya akan meminta ibu terlebih dahulu untuk melihat apa yang harus saya lakukan untuk orang-orang yang dekat dengan mereka, dan jika dia perlu mengirimi mereka undangan pernikahan itu sendiri. King Sui ingin kembali ke kamarnya, tetapi memutuskan untuk pergi ke ruang tunggu saja. Melihat ibu dan bibinya yang ketiga ada di ruang tunggu, King Sui mengangkat topik undangan pernikahan. Oh, itu, kita akan mengundang tamu yang ingin kita undang masing-masing. King Yi tertawa. King Sui suram, tapi itu bagus juga. Saat King Sui bersiap untuk pergi, King Yi memanggilnya kembali. King Sui memandang King Yi dengan bingung. King Sui, apakah kamu tahu bahwa ada peraturan tertentu di kota 100 mil? Misalnya, bahkan menikah pun memiliki beberapa peraturannya sendiri. King Yi berkata dengan agak pesimis. Peraturan, bahkan ada peraturan saat menikah. King Sui menatap ibunya dengan heran. Selalu ada kebiasaan ketika seseorang menikah di 100 Miles City, yaitu mendirikan arena. Pada hari pernikahan, keluarga mempelai pria perlu menyiapkan arena, dan menerima tantangan apapun dari siapapun yang melangkah. Siapapun dari keluarga mempelai pria dapat maju untuk membela, tetapi jika mereka semua kalah, maka mereka akan kehilangan semua muka mereka. King Yi memandang King Sui dengan cemas. Ada aturan seperti itu. King Sui merasa terkejut. Pernikahan adalah urusan yang menggembirakan, tetapi mereka harus berjuang entah bagaimana. Itu benar-benar dunia yang menghormati yang kuat. Itu benar. Sebenarnya itu hanya sarana bagi anak-anak muda untuk berinteraksi. Tapi kali ini, klan King telah menjadi pusat perhatian terlalu banyak. Saya khawatir akan ada orang yang tidak berguna dalam bayang-bayang, dan arena adalah celah terbesar yang bisa mereka manfaatkan. Arena ini hanya diperuntukkan untuk pernikahan bagi keluarga yang berlatih seni bela diri, dan siapa saja boleh ambil bagian. Ini adalah aturannya.
Meskipun seseorang harus berhati-hati untuk tidak berlebihan, tetapi juga normal untuk mengalami cedera yang tidak disengaja atau bahkan kematian. Kedua belah pihak tidak bisa menyalahkan atau membalas dendam. Mendengar ini, King Sui juga mengerutkan kening, tetapi segera dia tersenyum. Ibu, jangan khawatir dan percayakan saja pada putramu. Karena kakek telah mendelegasikan tugas ini kepada saya, itu menunjukkan bahwa dia mempercayai saya. Saya pasti harus melakukannya dengan baik. Syukurlah saya telah menembus ke lapisan surgawi keempat, jika tidak saya akan benar-benar merasa tidak nyaman. King Sui memikirkannya saat dia bersiap untuk menulis undangan pernikahan. Undangan pernikahan adalah sarana untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang akan datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Itu adalah masalah serius, jadi tidak peduli seberapa dekat mereka, ada kebutuhan untuk mengirim undangan pernikahan. Semakin tinggi status orang tersebut, semakin besar pentingnya undangan pernikahan. Aku benar-benar tidak mengenal banyak orang, termasuk Tuan Tua Yu dan Yu He, saudara perempuan Wenren. Adapun klan Situ, klan Si, klan Siang, dan orang lain dari klan Yu, saya akan menyerahkannya kepada paman dan yang lainnya. King Sui memikirkannya sambil memegang kuas. Haruskah saya mengirim satu ke Huoyun Liu Livi Rekrut Blacksmith juga? King Sui memikirkan wanita misterius yang telah memberinya kuali besi batu api emas. Terlepas dari apakah dia akan datang atau tidak, kurasa aku akan mengirimnya satu. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah memberi saya bantuan besar. Selain itu, wanita ini misterius dan tertutup, dan saya tidak bisa tidak memikirkannya. Petik 2. Di sebuah rumah besar di kota Sungai Surgawi. Apakah kamu akan membiarkan putra kita mati begitu saja? Sebagai tuan kota-kota Sungai Surgawi, Anda bahkan tidak bisa melindungi anak Anda sendiri. Sekarang, pembunuh yang membunuh anakmu masih bebas. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu telah kehilangan hak untuk menjadi seorang ayah? Seorang wanita menikah yang menawan menggedor Gong Yang Xuantong saat dia berteriak. Gong Yang Xuantong hanya bisa menyimpan kepahitan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan berita dari istrinya, dia masih berhasil mengetahuinya. Tan Yueru bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Lahir dari klan Tan yang berpengaruh di kota Sungai Surgawi, dia terlalu memanjakan putranya. Di bawah manja ibunya, Gong Yang Yu mengandalkan dukungan klan Gong Yang dan klan Tan, menjalani kehidupan yang nyaman, dan tidak mengindahkan aturan dan peraturan apapun selama 25 tahun terakhir. Dia telah berhasil bertahan selama bertahun-tahun sementara mereka yang mengutuknya, menegurnya, dan mereka yang ingin membunuhnya semuanya mati sebelum dia. Sayang sekali dia telah jatuh di kota 100 mil yang kecil, jatuh selamanya. Yueru, aku merasa lebih buruk karena kehilangan putraku. Namun, pihak lain adalah seseorang dari Sekte Skysword. Terlebih lagi, putra kami terbunuh ketika dia mencoba membunuh orang lain. Jika kita meletakkan tangan kita padanya, klan Gongyang dan klan Tan akan menderita murka dari Sekte Pedang Langit. Hanya dalam sebulan, rambut di kedua pelipis Gongyang Xuantong sudah mulai beruban. Sekte Pedang Langit, kamu benar-benar berpikir bahwa Sekte Pedang Langit akan membangkitkan kemarahan mereka terhadap klan Gongyang dan klan Tan untuk orang tidak penting yang sudah mati. Tan Yueru menatap Gongyang Xuantong dengan dingin. Gongyang Xuantong sangat menyayangi istrinya yang cantik yang jauh lebih muda darinya. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga sangat cerdas. Banyak dari masalahnya akan dengan mudah dianalisis secara menyeluruh hanya dengan 2 atau 3 kata darinya. Sudah ada berita bahwa cucu tertua King Clan akan menikah pada tanggal 8 bulan depan. Pada hari itu, saya ingin orang itu mati. Adapun Yu Donghao, saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Aku ingin dia melihat cucu perempuannya yang femme fatale mati tepat di depan matanya. Kakak Sui, kakak dan si gendut kecil bertarung dengan si tubuh Fan. King Sui baru saja menyelesaikan undangan pernikahannya ketika dia melihat King Bei bergegas masuk dengan panik. Bertengkar, siapa yang lebih unggul? King Sui merasa itu bukan masalah besar. Sementara mereka berdua mungkin tidak bisa menang melawan si tubuh Fan, mereka tidak akan kalah terlalu banyak darinya. Tidak buruk bagi anak-anak untuk sesekali berkelahi. Aku tidak tahu, semuanya memar di sekujur tubuh. King Bei anehnya menjadi tenang setelah melihat bahwa King Sui tidak panik. Bagaimana belanjanya? King Sui bertanya dengan santai. Kami selesai dengan itu di pagi hari. Kakak ipar Yan Fei juga berada di kota 100 mil, jadi kami pergi bersama. Kakak ipar sangat cantik. Kakak Sui, calon istrimu juga pasti sangat cantik, kan? King Bei menyeringai dan berkata. Kamu sudah memanggilnya kakak ipar Yan Fei. Kalian sepertinya sangat dekat. King Sui tersenyum. Dia langsung menyaring apa yang dikatakan gadis kecil itu.
Jika dia mulai menjawab, tidak akan ada habisnya. Dia mengingat penampilan wanita yang akan dinikahi King Zi, wajah yang cantik dan sosok yang Dia pikir Brother Zi akan bersenang-senang setiap malam. Dia harus bertanya pada Brother Zi bagaimana rasanya. Baiklah, jika mereka ingin bertarung, biarkan saja. Ini akan baik-baik saja. Ambil undangan pernikahan ini, bersama dengan undangan di ruang tunggu, dan cari King Yang, King San, dan King Xi untuk mengantarkannya bersamamu. Oh benar, di mana kakak Zi? King Sui memberikan beberapa undangan pernikahan yang dia tulis untuk King Bei. Kakak Zi sangat suka diemong dengan ipar perempuan beberapa hari terakhir ini, memelihara perasaan mereka. Dia tidak perlu melakukan apapun selain menunggu hari ipar perempuan menikah dengannya. King Bei terkekeh dan pergi dengan undangan setelah mengatakan ini. King Sui tahu bahwa ketika datang ke pernikahan, ada banyak masalah yang lebih baik ditangani oleh para senior. Tentu saja, jika dia mengumumkan kemampuannya sebagai seorang kultivator Xiantian, statusnya akan lebih cocok. Meskipun hari itu sangat sibuk, King Sui masih memiliki cukup waktu untuk berkultivasi, terutama untuk berlatih alkimia. Itu karena resep pelet 5 naga akan segera tersedia. Ini bahkan setelah King Sui beristirahat selama beberapa waktu. Rencananya adalah membuat semua resep dapat diakses terlebih dahulu sebelum dia pergi mencari herbal. Dia perlu mencari dan membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk keterampilan kuliner, dan ramuan untuk resep obat. Dia juga perlu menemukan benih mereka, atau cara untuk mentransplantasikannya ke alam Valet Jade Immortal di masa depan untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tanpa sadar, hanya ada 3 hari tersisa sebelum pernikahan King Xi. AST0125 Arena di perjamuan pernikahan 2. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Tanpa sadar, hanya tinggal 3 hari lagi sebelum pernikahan King Xi. Dekorasi kamar pengantin sudah selesai. Feng Clan juga memiliki toko dagang di 100 Miles City. Ketika dia pertama kali mendengar tentang toko obat klan King dan toko perdagangan klan Feng, dia membayangkan mereka menjadi skala yang sangat besar. Hanya setelah dia datang ke 100 Miles City dia menyadari bahwa toko perdagangan dan toko obat dengan ukuran mereka hanya dapat dianggap sedikit lebih besar dari toko normal. Hari itu, King Luo, King Jiang dan King He semuanya telah tiba di kota 100 mil. Bagaimanapun, itu adalah urusan besar bagi mereka. King He tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi King Luo akhirnya membujuk King He untuk pergi. Itu hanya akan membawa mereka beberapa hari. Kakek, kamu benar-benar tahu cara duduk dan menikmati hidup. Hanya satu kata, dan pekerjaan itu semua diserahkan pada saya. Jika Anda mau, Anda seharusnya mendelegasikan tugas itu kepada paman dan yang lainnya. King Sui tersenyum setelah melihat King Luo. King Jiang dan King dia juga tersenyum dan menatap King Sui. Senyum ramah membuat King Sui merasa sangat bahagia, itu sepadan meskipun itu melelahkan. Haha, lelaki tua ini masih pandai melihat orang. Anda akan menjadi orang yang memiliki masa depan terbaik di King Clan. King Sui, meskipun Anda adalah anak dari putri saya melihat Anda tidak berbeda dengan anak-anak dari putra saya. King Luo mengulurkan tangannya dan menepuk kepala King Sui dengan ramah saat dia berbicara. Kakek, tidak peduli apa, aku akan tetap menjadi anggota klan King. King Sui tersenyum dan berkata dengan lugas. Senyumnya sangat murni, dan orang yang melihatnya akan merasa nyaman. Kali ini, aku harus kenyang dengan ikan hitam itu. Paman ketiga Anda membawanya kembali di lain waktu. Setelah mencobanya, ikan dan daging yang biasa kami nikmati sepertinya menjadi hambar. Setelah bertemu King Sui, senyum di wajah King Luo tidak pernah berubah. Haha, kakek dapat memiliki semua yang kamu inginkan. Sekarang, bahkan ada kura-kura yang lebih enak dari ikan hitam. Mereka berdua dipelihara di kolam di sana. Nanti, kami akan memasakkan pesta untuk Anda nikmati dan makan enak. King Sui dan teman-temannya mengobrol dengan gembira di sebelah air, dan memasuki ruang tunggu setelah melihat-lihat kolam. Di ruang tunggu, semua orang di klan King telah berkumpul. Jumlahnya hampir tidak cukup, dan kemampuan mereka tidak lebih baik. Tidak ada pembudidaya Xiantian di antara mereka. Tentu saja, King Sui adalah pengecualian. Pada hari itu, King He, King Sui dan King kamu akan pergi ke toko perdagangan klan Feng untuk menerima pengantin wanita. King Jiang, King Hu, dan King Hai akan tetap di rumah untuk menjamu para tamu. Setelah semua orang kembali, King He akan mengambil alih arena. King Sui, kamu juga. King Luo membelai alisnya saat dia berbicara. King Luo terus memberikan beberapa instruksi, yang semuanya adalah hal-hal sepele seperti tradisi, yang sangat penting. Baru saat itulah King Sui menyadari betapa merepotkannya sebuah pernikahan.
Kalian berdiskusi dan memikirkan apa yang akan digunakan sebagai kereta pernikahan. Aku akan pergi dan bertemu beberapa teman lama. King Luo menyelesaikan kata-katanya dan pergi. Sisanya melihat dia ke pintu. Pada akhirnya, setelah berdiskusi, diputuskan bahwa kita akan menggunakan kereta kuda biasa, tapi dekorasinya harus semewah dan semewah mungkin. Perjamuan pernikahan akan diadakan di toko obat King Clan. Lagi pula, ruang di sana cukup luas, dan arena dibangun di dalam halaman toko obat klan King. Sudah menjadi kebiasaan bahwa arena tidak boleh terlalu jauh dari perjamuan. 2 hari kemudian, mereka mengkonfirmasi rute yang akan mereka ambil. Rute yang harus mereka ambil adalah rute melingkar, tanpa melewati jalur yang sama 2 kali, mereka juga tidak bisa kembali ke rute yang sama. Ini melambangkan bahwa pasangan yang baru menikah akan memiliki kehidupan yang sempurna yang hanya melihat ke depan. Di toko obat klan King, King Sui, King Zi, King Yang, King San, hampir semua orang dari 3 generasi klan King hadir untuk minum malam ini. Perselingkuhan besar terjadi pada hari berikutnya, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan yang meriah. Kakak Si, apakah kamu bahagia? King San menyeringai dan bertanya. Saya senang. Di masa depan, saudaramu akan memiliki seseorang untuk menghangatkan tempat tidurnya. Tubuh besar King Zi, ditambah dengan tawanya yang lugas membuat mereka yang melihatnya merasa ingin tertawa. Ya dewa, tolong beri aku kecantikan. Aku juga ingin menikah. King San memanggil dengan berlebihan. Permohonan King San menyebabkan serangkaian tawa. King Sui memandang King San sambil tersenyum dan berkata, sebenarnya, jika kamu tidak selalu berpikir untuk menemukan kecantikan, kamu akan menyadari bahwa kamu dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik sehingga kamu dimanja oleh banyak pilihan. Kamu pikir semua orang seperti kamu. Apa yang tanpa sadar dikelilingi oleh begitu banyak keindahan untuk dimanjakan dengan pilihan. Anda sudah memiliki wanita yang cantik seperti peri. Dan kemungkinan besar juga salah satunya. Selain itu, Anda juga memiliki kecantikan yang tersembunyi di dalam sebuah rumah. Anda adalah apa yang biasanya mereka sebut, seorang pria yang kenyang tidak mengetahui rasa lapar dari orang yang kelaparan. King San berkata dengan sedih. Uhuk-uhuk, King Sui ingin membenarkan dirinya sendiri, tetapi akhirnya hanya batuk 2 kali, menyebabkan semua orang tertawa. Saudara King Sui, saya mendengar dari King San bahwa peri itu adalah seorang kultivator Xiantian. Bagaimana kalau Anda memberi kami beberapa tips rahasia tentang cara mengejar kecantikan Xiantian? Jika saya juga bisa mengejar 3 wanita cantik Xiantian untuk diri saya sendiri, cek-cek, siapa yang akan saya takuti? Di malam hari aku akan tenggelam dalam ekstasi, dan di siang hari mereka bisa menjadi pengawalku. Hidupku akan bebas dan mudah. Kata-kata King Yu membuat King Sui terdiam. Pria ini terlalu dewasa, untuk berpikir bahwa dia bahkan memiliki makan yang begitu besar. Dia tidak bisa tidak bertanya, King Yu, mengapa hanya 3 wanita, dan bukan 1 atau 2 atau bahkan lebih? Pentingnya wanita adalah kualitas mereka dan bukan kuantitas. Misalnya, saudara King Sui, sudah cukup bagimu untuk memiliki kecantikan yang seperti peri. Petik 2. Jika itu masalahnya, mengapa kamu masih membutuhkan 3? King Sui bertanya, bingung. Yang lain juga bingung. Lagi pula, kata-kata yang dia ucapkan sepertinya bertentangan dengan dirinya sendiri. Saya awalnya berpikir untuk mencarinya juga, tetapi setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa sulit untuk dapat bersaing dengan wanita berkualitas tinggi. Semakin kuat wanita itu, semakin tinggi harapan mereka. Karena itu masalahnya, saya akan memilih untuk mengambil kuantitas daripada kualitas. Tapi, terlalu banyak akan membuatku mati kelelahan, jadi setelah memikirkannya selama 3 hari, aku memutuskan untuk menikah dengan 3 orang. King Yu berkata dengan sangat serius. King Sui tercengang. Dia tidak menyangka bahwa King Yu ini, yang memiliki tubuh besar yang selalu naif dan berpikiran sederhana, juga memiliki sisi bercanda dan cabul. Suasana menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Tanpa sadar, King Sui minum sampai tiba waktunya baginya untuk memasuki alam valet jade immortal. Yang lain juga sudah kenyang, jadi mereka masing-masing mengambil secangkir anggur terakhir dan kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya, semua orang di klan King bangun pagi-pagi sekali. Kereta sudah siap, begitu pula petasan dan kembang api. Ada juga gulungan dan semacamnya digantung. King He memimpin King Zi, King Sui dan perusahaan tempat mereka meminta bantuan, dengan kereta yang dihias dengan mewah membentuk jejak seolah-olah mereka adalah naga, saat mereka perlahan menuju ke arah toko perdagangan klan Feng. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan mereka berhasil mencapainya dalam waktu 1 jam. Setelah itu, King Zi membawa pengantin wanita ke kereta.
Adegan itu sangat hidup. Mereka kemudian menuju kembali ke toko obat klan King pada rute yang sedikit lebih jauh karena mereka harus melakukan perjalanan dalam satu lingkaran. Ketika mereka tiba di toko obat klan King, hari masih pagi. Banyak tamu semakin berdatangan. Terlepas dari itu masih diperlukan untuk menunjukkan kesopanan. Apalagi status King Klan sangat misterius. Setelah acara dengan klan Gongyang Kota Sungai Surgawi di waktu lain, status klan King menjadi sangat misterius. King Luo dan King Jiang pertama kali memanggang klan Feng, dan King Sui sekali lagi bertemu dengan wanita dewasa Feng Wuxi. Dia tidak berubah. Wajah menawan itu tidak mengungkapkan jejak usianya, hanya pesona yang tak ada habisnya. Semua wanita kelas atas dari 100 Miles City tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia berdiri di sana, memancarkan aura diam. Itu bukan aura yang luar biasa, tetapi aura yang tenang. Sosoknya yang sempurna memiliki aura yang sangat berlawanan dengan kemudaan. Itu adalah perasaan yang dewasa. Dia adalah seorang wanita dengan anggun, seorang wanita yang cantik dan seorang wanita sejati. Dia memberikan senyum menawan saat melihat King Sui, menyebabkan hatinya menjadi mati rasa saat dia diam-diam iri pada pria yang bisa memeluknya di malam hari dan melakukan apa yang dia inginkan. Dia bukanlah wanita dengan kecantikan luar biasa yang membuat seseorang rela mengorbankan negara atau kotanya. Namun, dia adalah seorang wanita yang seseorang rela mati dalam pelukannya. King Sui tersenyum pada Feng Wuxi dan berkata, "Halo BBC." Feng Wuxi tersenyum lembut, "King Sui, kamu sudah dewasa dan menjadi lebih dewasa." King Sui tercengang. Dia berpikir, dia merayuku, mengisyaratkanku. Tepat ketika dia ingin memberikan jawaban yang sopan, matanya melihat pemandangan di arena. King Hu, yang telah berada di arena selama ini, menerima lawan pertamanya. AST 0126 Arena di perjamuan pernikahan 3. Yang pertama mengeluarkan tantangan adalah seorang anak muda dari Feng Clan. Secara tradisional arena pertarungan selalu dimulai oleh seseorang dari keluarga mempelai wanita. Setelah beberapa putaran, mereka akhirnya kalah dari keluarga mempelai pria. Ini melambangkan bahwa keluarga pengantin pria memiliki kemampuan untuk melindungi wanita yang dinikahi dari keluarga pengantin wanita. Oleh karena itu, lebih sering daripada tidak, arena hanya disiapkan untuk pertunjukan. Anak muda yang telah naik ini adalah anggota klan Feng yang tidak berarti, oleh karena itu ia dengan mudah dikalahkan oleh King Hu. Tentu saja, mereka berhati-hati agar tidak berlebihan, agar suasana menjadi harmonis. Perjamuan itu sangat dekat dengan arena, dan setiap orang sesekali menoleh untuk mengamati pertempuran di arena. Tentu saja, dengan sorak-sorai yang meningkat secara bertahap, suasana menjadi semakin hidup. Dengan begitu banyak orang yang mengamati, pertempuran tidak bisa terlalu santai. Pasti ada beberapa kegembiraan, sehingga orang akan menjadi panas. Lagi pula, mereka semua masih muda. Jika itu hanya untuk pertunjukan, mereka akan dengan santai bertukar pukulan dan kalah. Tapi sekarang setelah menjadi begitu panas, sulit untuk kalah dengan santai dari seseorang yang mereka lawan. Oleh karena itu, King Hu akhirnya dikalahkan. King Bei ingin melangkah, tapi dia dihentikan oleh King He. Keluarga mempelai pria melarang wanita untuk melangkah, karena akan membuat seolah-olah tidak ada seorang pun dari keluarga mempelai pria. King Yu menyeringai dan naik, dia dengan santai mengalahkan anak muda yang terampil dari Feng Clan yang telah mengalahkan King Hu. Arena tersebut akhirnya menjadi ajang yang seolah berlarut-larut selama beberapa waktu. King Sui melihat ke arah King He. Dia ingin pergi menemani saudara perempuan Wenren, serta Yu He. Lagi pula, dia belum bertemu mereka sejak mereka tiba. Wanita misterius Huoyun Liuli tidak berada di kota 100 mil, dan karenanya tidak muncul. Meja Wenren Wusuang mudah ditemukan. Ada banyak orang berkumpul di sekitar para suster yang mempesona seperti bulan. Tatapan King Sui sesekali beralih ke meja tempat klan Si berada, tapi sosok yang familiar itu tidak muncul meskipun orang-orang dari klan Si sudah lama datang. King Sui tidak bisa menahan perasaan kecewa. Saat Yu He berada di meja untuk klan Yu, King Sui menepis pikiran untuk menemuinya sendirian. Mengabaikan pikirannya yang mengganggu tentang si King Zuang, King Sui menuju meja tempat saudara perempuan Wenren berada. Ketika dia melewati hari-hari lain, dia hanya tersenyum, terutama kepada orang-orang yang tidak dia kenal. Keturunan dari klan yang lebih besar dari kota 100 mil itu semua melirik Wenren Wu Gou dan Wenren Wu Suang seolah-olah mereka adalah serigala yang rakus. Namun, setelah orang tua mereka berbicara beberapa kata kepada mereka, anak-anak yang boros itu mengalihkan pandangan mereka yang menyinggung dengan enggan. Apakah kalian masih terbiasa dengan ini? Saya tidak punya waktu untuk menemani kalian sebelumnya. King Sui datang ke meja Wenren Wu Suang dan berkata, malu.
Selain beberapa tatapan menjijikkan, itu tidak terlalu buruk. Ini adalah pertama kalinya Wu Suang dan saya sendiri menghadiri acara seperti itu. Lihat betapa bahagianya mereka. Wenren Wugu tersenyum sambil menunjuk ke meja di tengah tempat King Zi dan Fei Yan berada. Sebenarnya, tatapan menjengkelkan itu adalah bukti terbaik dari pesona seorang wanita. Jika mereka tidak pada Anda, kalian harus berduka. King Sui tertawa. Kedengarannya benar. Haha, apakah itu berarti aku harus berterima kasih atas tatapan memalukan mereka, karena itu menunjukkan bahwa kita masih sangat cantik. Wenren Wugo mencibir. Itu tidak perlu. Anggap saja mereka anjing liar. Tidak peduli seberapa tanpa malu seekor anjing liar memandang Anda tidak akan merasa tidak nyaman, bukan? Selain itu, pikirkan pesona Anda sendiri, bahkan seekor anjing telah jatuh di bawah mantramu. Tes-tes. King Sui mengisi cangkir anggur mereka dan berkata, gading tidak bisa keluar dari mulut anjing. Anda benar-benar memiliki banyak pemikiran aneh, tetapi mereka benar-benar berwawasan luas. Minumlah, lalu pergi untuk melakukan tugasmu. Tidak perlu mengkhawatirkan diri sendiri dengan kami. Wenren Wugu mencibir dan mengangkat cangkir anggurnya. Senyum mempesona itu, gigi seputih salju, mata indah yang sedikit melengkung, dan pesona dewasa, semua menyebabkan orang-orang di sekitar menelan ludah mereka terus-menerus. King Sui minum segelas anggur dengan mereka berdua, dan kemudian menuju meja dengan Tuan Tua Yu di bawah tatapan iri dari putra-putra boros itu. Kakeknya, Tuan Tua Si dari klan Si Tunantian, serta seorang lelaki tua yang tampak baik hati dari klan Siang. Ayo, kamu harus minum 3 cangkir anggur dulu sebagai hukuman karena tidak menyapa lelaki tua ini sebelum pergi untuk menyapa wanita cantik. Jarang sekali Yu Donghao berbicara begitu gembira. Aku tidak melakukannya. Tuan tua, Anda tidak bermain adil. Saya hanya lewat di sana. Bukankah aku bergegas? King Sui menghabiskan 3 cangkir, tetapi disuruh minum beberapa lagi oleh lelaki tua lainnya sebelum dia pergi. Di arena, klan Feng telah lama berhenti. Tapi sekarang, generasi muda dari klan lain dari kota 100 mil yang telah naik untuk menantang orang-orang dari klan King. Mereka yang naik berasal dari klan besar. Dari mereka, seseorang di tingkat komandan bela diri dari klan Situ yang telah melangkah dengan mudah mengalahkan King Yu. Setelah King Yu dikalahkan, King He memastikan bahwa dia tidak menderita luka berat sebelum melangkah ke arena. Tidak ada pilihan lain. Tidak seorang pun dari generasi ketiga akan mampu menangani seseorang di tingkat jenderal bela diri yang lebih tinggi, apalagi salah satu dari tingkat komandan bela diri. Adapun kemampuan King Sui, tidak ada yang yakin. Mereka hanya tahu bahwa dia telah meningkat, bahwa dia memiliki keterampilan medis yang hebat, dan bahwa dia mendapat dukungan kuat dari orang yang terhormat. Tapi, dia mungkin juga merupakan keberadaan yang misterius. Itulah mengapa King He memutuskan untuk meningkatkan dirinya sendiri. Ada banyak orang di bawah arena, tidak ada yang menyadari bahwa pria parubaya yang tampak normal telah muncul di bawah arena. Dia sangat terlihat biasa sehingga tidak ada yang akan mengingat wajahnya pada pandangan kedua. Tapi, matanya sangat cerah, bersinar seperti bintang. Pria itu menatap intens kedua pihak yang bertarung di arena. Begitu King He melangkah, situasinya berubah. Setelah beberapa keturunan yang lebih muda dari klan utama dikalahkan, para senior juga mulai lebih aktif. Sementara King He dianggap sebagai ahli di antara generasi kedua, dia masih bukan yang terbaik. Ketika King He mengalahkan seorang pria kecil dan kurus dari klan Situ Ba, yang duduk di perjamuan, berdiri, dan perlahan berjalan menuju arena. Awalnya, Ba telah menyerah membalas dendam pada King Clan. Tapi dia tidak menyangka bahwa klan King akan mengadakan pernikahan, dan yang paling penting, ada arena pernikahan. Ba mulai merasa tergoda. Di antara generasi ketiga, ada putranya, Luan, di antara yang kedua, dia sendiri berada di puncak Hautian. Bahkan jika kedua klan bentrok, peluang kemenangan King Luo adalah 50%. Jika mereka membawa generasi pertama, tidak mungkin klan King menang melawan klan Situ. Berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya, dia memutuskan untuk naik ke arena. Sebagai kepala klan Situ, begitu dia melangkah ke arena, suasananya akan jauh berbeda. Ini berarti bahwa klan King dan klan Situ tidak akan dapat mempertahankan hubungan persahabatan, dan bahkan bisa menjadi musuh. Ba telah memikirkan konsekuensinya, tetapi dia tidak bisa membiarkannya berbaring. Saat Ba berjalan menuju arena, hampir semua orang menoleh ke arahnya. Ketika dia berdiri di arena menghadap King He, wajah King Luo berubah suram. Nantian yang berada di meja yang sama dengannya, tertawa. Semuanya dari generasi muda. Biarkan mereka bersenang-senang, dan saling mengenal.
Berkenalan satu sama lain. Situ Nantian, apakah menurutmu aku sudah sangat tua sehingga mataku berkaca-kaca? Sementara seseorang tidak bisa membedakan dari nada bicara King Luo, jelas bahwa dia sangat marah. Situ Nantian tetap tersenyum bahagia sambil menatap King Luo, sementara Tuan Tua Si dan Tuan Tua Yu, terutama Yu Donghao, menatap Situ Nantian. Kamu benar-benar ingin merusak pernikahan keluarga saudara Luo. Nada bicara Yu Donghao ringan, tetapi dia sudah menunjukkan ekspresi ketidaksenangan yang ekstrim, dan dia memihak. Nak, ini hanya pertukaran pukulan, jangan bertarung terlalu serius. Situ Nantian diam-diam menyalahkan Yu Donghao karena begitu usil saat dia memanggil Situ Ba. Sementara dia tidak dekat, semua orang yang hadir telah mendengar apa yang dia katakan. Mereka yang cukup pintar dapat memahami makna tersembunyi, dan itu bahkan membuat klan King merasa tidak nyaman. Situ Ba tertawa terbahak-bahak, lupakan saja, aku tidak akan bertarung, kalau tidak orang akan menyebut klan Situ kita pengganggu. Setelah mengatakan itu, dia melompat dari arena dan kembali ke perjamuan. Semua orang di klan King, termasuk King Luo, sangat marah. Bisikan dari orang-orang di sekitar mereka telah membuat klan King kehilangan lebih banyak muka. Hanya Situ Ba dari klan Situ yang menyebabkan klan King tidak dapat melakukan apa-apa. Seorang anak muda angkat bicara. Bagaimanapun, mereka berasal dari desa King. Mungkin baik-baik saja di tempat kecil itu, tetapi mereka tidak cocok untuk 100 Miles City. Lagi pula, klan Situ adalah klan besar di kota 100 mil. Petik 2. Aku pasti harus menikah dengan klan Situ. Seorang wanita pingsan saat melihat fisik berotot Situ Ba. Putriku harus menikah dengan klan seperti klan Situ, jika tidak kita akan kehilangan muka. Seorang wanita kelas atas yang sangat jelek berbicara. Putri Anda, sebaiknya kau lupakan saja. Bahkan jika Anda membayar mereka, mereka tidak akan mau menerima. Tidak yakin siapa yang mengatakan ini, tetapi itu benar. Siapa? Siapa yang mengatakan itu? Aku sangat cantik, ada apa dengan putriku? Puff. Anggota klan King hanya bisa menelan penghinaan dalam diam. Tidak mudah bagi sebuah klan untuk bertahan hidup. Ada saat-saat kemuliaan dan saat-saat kesedihan. Bagaimanapun, selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Feng Wuxi masih tetap tersenyum, dan tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Di tengah diskusi, ada juga yang melibatkan klan Feng. Tapi sejak awal, ekspresi tenangnya tidak menunjukkan perubahan, tapi tetap begitu anggun hingga menakjubkan. King Sui mengerutkan kening. Dia ingin melangkah, tetapi dia menahannya. Bagaimanapun, Situ Ba telah mengundurkan diri. Dia tidak mungkin pergi dan memukulnya sekarang. Jika kamu tidak bertarung, aku yang bertarung. Pada saat itu, suara menusuk seolah-olah itu adalah logam yang ditembakkan. Setelah itu, seorang pria parubaya yang tampak normal melangkah ke arena. King Sui melihat bahwa langkahnya sangat ringan ketika dia berjalan, jarak antara setiap langkahnya persis sama. Sementara caranya berjalan sangat aneh, kecepatannya sangat cepat. Seolah-olah dia menggunakan satu langkah untuk memindahkan jarak dua langkah. Pria parubaya itu tampak tenang, tetapi dia sepertinya memancarkan perasaan bahwa dia biasa saja, namun dia sebenarnya tajam. Aura yang dia pancarkan seolah-olah dia adalah pedang yang tajam. Tolong beri aku bimbinganmu. King He tersenyum, dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Pria parubaya itu juga menangkupkan tangannya dan berkata, tolong. King dia berada di puncak kelas 9 dari Komandan Bela Diri, dan dia juga fasih dalam seni teratai biru klan. Sayang sekali dia hanya membudidayakan dua teratai, satu untuk pertahanan dan satu lagi untuk menyerang. Kedua teratai itu seukuran baskom. Mereka seputih salju seperti batu giok, berkilau dan tembus cahaya, memancarkan sedikit rasa dingin. Mata pria parubaya yang tak tergoyahkan berubah saat melihat dua teratai, tapi itu penuh dengan penghinaan. Melihat King He sudah siap, pria parubaya itu berlari ke arah King He, secepat angin. Ini buruk. Melihat kecepatan itu, King Sui tahu bahwa King He akan berada dalam masalah. King Sui mengutuk dirinya sendiri. Mengapa ada begitu banyak pembudidaya Xiantian? Di masa lalu, meskipun mereka berada di desa King, mereka belum pernah mendengar tentang begitu banyak pembudidaya Xiantian. Bahkan di kota 100 mil, tampak seolah-olah tidak ada penggarap Xiantian, dan tidak mungkin ada banyak yang tersembunyi dalam kegelapan. Tapi, setelah dia datang ke kota 100 mil, seolah-olah pembudidaya Xiantian ada di mana-mana, bermunculan ke kiri dan ke kanan. Ada Wenren Wusuang, Yu Donghao yang telah disembuhkannya, Gongyang Xuantong, Bai Li Jingwei, Ye Jiange, dan sekarang orang asing setengah baya yang tampaknya umum ini. Dengan ledakan tinju pria parubaya, teratai hancur.
Bahkan King He telah memuntahkan darah saat dia dikirim terbang dari arena. Hahaha, sejak kapan klan dengan pembudidaya Hautian berhak mendirikan arena? Jika ada arena, seseorang harus memiliki persiapan mental untuk dibunuh. Pria parubaya itu mengungkapkan aura berbahaya. Saya akan membunuh mereka semua dan kemudian menuju ke klan Gongyang untuk mendapatkan separuh lainnya dari pelet meridian berenergi, dan kemudian melarikan diri. Sekte Skysword itu tidak ada apa-apanya di luar negara Changlang. Pria parubaya itu berkata pada dirinya sendiri saat dia melihat King He yang dia kirim terbang. King Sui bisa dengan jelas merasakan aura haus darah yang dipancarkan oleh pria itu. Itu adalah aura yang muncul dengan membantai banyak orang. King Sui mengerutkan kening saat dia mulai memikirkan bagaimana mereka melibatkan diri dengan orang seperti ini. Dia pasti buronan, atau pembunuh. King Clan dan orang-orang dari perjamuan dengan cepat bergegas untuk melihat King He yang telah pingsan di kejauhan. King Sui adalah yang pertama mencapai King He. Tulang di sisi kiri dadanya telah hancur, menyebabkan dada kirinya sedikit cekung. Ini karena dia telah berhasil memblokir beberapa benturan dengan Lotus, jika tidak, dia akan berada di ranjang kematiannya. Tidak perlu diperiksa, dia pasti sudah mati. Pria parubaya itu dengan santai berkata. King Sui mengaktifkan teknik penglihatan surgawinya saat dia melihatnya. Hatinya melompat kegirangan saat dia menyadari bahwa hati King He sebenarnya ada di sisi kanannya. Dia dengan cepat mengeluarkan jarum emas, dan dengan cepat memasukkannya ke dada dan perutnya sambil melindungi jantung dan saluran meridian King He. Kali ini, dia menggunakan 9 jarum. Bawa paman kedua ke kamar, dia akan baik-baik saja. Anggota klan King yang tegang menghela napas lega setelah mendengar kata-kata jaminan King Sui. King Yu, King Hu dan beberapa orang lainnya dengan hati-hati mengangkat King He. King Sui mengangkat kepalanya dan menatap tajam pada pria paruh baya di arena. Nada suaranya tenang, tapi orang bisa merasakan kemarahannya terpancar dari kata-katanya. Kamu hanyalah seorang kultivator Xiantian. Kamu mencari kematian. Petik 2. AST-0127 membunuh sampah dengan luar biasa, kamu hanyalah seorang kultivator Xiantian. Kamu pasti mencari kematian. Petik 2. Kata-kata King Sui menyebabkan pria parubaya itu menatapnya dengan keheranan di matanya. Dia menemukan bahwa mata King Sui sangat jernih, dan pria parubaya itu bahkan merasa ingin menghindari tatapan King Sui. Dia menemukan gagasan ini menjadi sangat menggelikan. Dengan langkah berat yang penuh dengan kekuatan, pria parubaya itu perlahan berjalan menuju King Sui saat senyum kejam terlihat di wajahnya. Ini karena dia tahu bahwa pemuda tampan yang penuh pesona ini adalah targetnya kali ini. Selama dia bisa membunuh pemuda ini, maka dapat dianggap bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Memikirkan itu saja, membuat bibirnya melengkung, memperlihatkan deretan gigi seputih salju. Ini menyebabkan wajah pria parubaya yang tampak biasa menjadi agak lebih mencolok. King Sui, jangan gegabah. King Luo memanggil, mencoba menghentikan King Sui yang sudah mengambil 2 langkah ke depan. King Luo merasa sangat sedih dan tidak berdaya, karena dia telah melihat putranya hampir dipukuli sampai mati. King Sui, dia setidaknya berada di kelas 2 Xiantian. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Yu Donghao mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah King Sui. Dia tahu bahwa King Sui mahir dalam sejumlah besar teknik aneh. Dia masih tidak tahu bagaimana dia berhasil membunuh Bai Zong. Kata-kata Yu Donghao, menyebabkan orang-orang di sekitarnya, termasuk anggota klan King terperangah. Jika Yu Donghao tidak berada di level Xiantian, orang-orang di sana kemungkinan besar akan memperlakukannya seperti orang gila. King Yi tidak mengatakan apa-apa, tapi dia dengan erat mencengkeram tangan King Sui. Merasakan kesedihan di hatinya, kakak laki-lakinya telah terluka begitu parah. Sekarang jika putranya benar-benar naik, bukankah itu hanya menambah jumlah korban? Ibu tersayang, percayalah padaku. Saya tidak bercanda dengan hidup saya. Membunuhnya sama sekali bukan masalah. King Sui tersenyum ketika dia melihat ke King Yi, dan setelah itu, dia juga mengangguk meyakinkan Yu Donghao. Jika bukan karena aturan arena, beberapa anggota generasi ketiga King Clan bermata merah lainnya akan bergegas untuk mencoba membunuh lawan. King San berteriak marah dengan air mata di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih ketika melihat ayahnya dipukuli begitu parah? King Yi menatap King Sui dengan perasaan rumit di matanya. Dia menyadari bahwa putranya semakin misterius, dan dia tidak bisa melihat menembusnya lagi. Meskipun demikian, cinta keibuan yang dia miliki untuknya tetap tidak berubah. Dia perlahan melepaskan pegangannya dari tangan King Sui, dan King Sui tersenyum sebagai tanggapan, sebelum membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju arena. Semua orang di kerumunan kecuali saudara perempuan Wenren semua menatap King Sui dengan tidak percaya.
Apakah dia mencari kematian? Mereka tidak memiliki cara untuk memahami apa yang coba dilakukan King Sui. Jika mereka tahu bahwa King Sui ingin memasuki arena, banyak yang akan menganggapnya sulit dipercaya. Suasana menjadi sunyi, kerumunan yang gaduh bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mata khawatir King Yi tidak bisa menahan air mata saat dia melihat bagian belakang King Sui. King Yi diam-diam menatap bagian belakang King Sui. Bocah lemah dan kecil yang tidak dapat berkultivasi akhirnya menjadi dewasa, dan bahkan menjadi pilar klan King hari ini. Pandangan belakang yang menyedihkan dari anak itu sejak saat itu, telah menjadi begitu tinggi dan menginspirasi. Berdiri di seberang pria parubaya itu, King Sui menatap wajahnya yang biasa. Hari ini, kamu tidak hanya akan mati, tetapi aku juga akan mencari tahu siapa yang menghasutmu untuk melakukan ini. Di masa depan, saya pasti akan mengunjungi mereka. Petik 2. Bocah kecil, hari ini kamu harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kamu akan bertahan hidup. Pria parubaya itu dengan kejam tertawa, saat dia mengulangi serangannya sebelumnya, mengirim tinju ke King Sui, darah di matanya berkedip intens saat bibirnya melengkung membentuk senyuman yang tidak menyenangkan. King Sui setengah mengepalkan tinjunya. Sekarang King Sui telah menembus ke lapisan surgawi keempat, benar-benar dapat dikatakan bahwa dia telah melepaskan tubuh fananya dan melampaui ke alam yang lebih tinggi. Sebelumnya di puncak lapisan surgawi ketiga, tingkat kekuatannya setara dengan seseorang di puncak Hautian. Setelah dia menerobos, dan setelah beberapa saat menstabilkan kekuatannya saat ini sama dengan seseorang di kelas 4 Xiantian. Untuk pembudidaya di 3 kelas 1 Xiantian, King Sui tidak peduli tentang mereka. Saat dia melihat tinju yang bisa menghancurkan puncak Hautian menjadi daging cincang mendekat, dia tidak bisa tidak memikirkan betapa kecil dan lemahnya rasanya. Tingkat kekuatan King Sui sebelum dan sesudah terobosannya sebanding dengan perbedaan antara intensitas cahaya antara kunang-kunang dan bulan. Awalnya, saat tinjunya mendekat, King Sui ingin menggunakan teknik solitary rapid fist untuk menghancurkan lawannya sampai mati, tetapi berpikir lagi dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mulai saat ini dan seterusnya, King Clan juga memiliki penggarap Xiantian. Teknik penguatan kuno dengan hiruk-pikuk beredar, mentransfer semua kekuatan di tubuhnya ke kedua lengannya, King Sui meledak dengan kekuatan penuhnya pada pria parubaya yang masih tersenyum kejam saat dia bergegas ke arahnya. Bahkan dalam kematian, King Sui juga ingin pria parubaya itu mati dengan keluhan. Dalam sekejap, sekitar 25.000 jin kekuatan luar biasa terasa mirip dengan tekanan gunung yang megah. Mata pria parubaya itu tumbuh bulat seperti piring. Seketika, kepanikan, depresi, dan ketidakpercayaan terlihat di dalamnya. Peng! Suara keras bergema, dampak yang tercipta bahkan menyebabkan bagian dari arena terputus. Tidak ada lagi jejak penggarap Xiantian setengah baya. Yang terlihat mengambang di udara hanyalah kabut darah. King Sui berdiri tak bergerak di arena. Sosoknya yang kurus menyerupai gunung yang menjulang tinggi. Lingkungannya begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar pin drop. Bukankah itu pembunuhan insta? Tidak diketahui siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Beberapa saat kemudian, kekacauan meletus di bawah arena. Generasi ketiga klan King dengan bersemangat bersorak saat mereka bergegas menuju King Sui dan mengelilinginya. Di mata mereka, pemujaan dan kekaguman bisa dilihat. Kuat, kamu benar-benar terlalu kuat. Yu Donghao berkata dengan takjub, seolah-olah dia baru saja bangun dari keterkejutan. King dia bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Tapi setelah serangan King Sui, tidak ada setitik debu pun yang tersisa dari pria paruh baya itu. Apa sebenarnya tingkat kekuatan King Sui? Sisa klan dari Hundred Miles City saling bertanya dengan tidak percaya. Anggota klan situ memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Apalagi setelah kata-kata sebelumnya dari situ Ba. Bukankah itu membuatnya mirip dengan badut sekarang? King Yi menghela nafas lega, saat air mata kebahagiaan membanjiri wajahnya. Saat ini, hanya kebanggaan yang tersisa di hatinya. Tuan tua dari klan Si bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, saat dia menatap diam-diam ke King Sui, berpikir dalam hatinya bahwa desas-desus tentang anak kecil ini dan cucunya. Haruskah semuanya menjadi jelas? Oke, giliranku untuk berdiri di arena. Kalian lanjutkan dan sibukkan tugas kalian, persiapan pernikahan untuk saudara King Si masih belum selesai. King Sui tersenyum pahit saat dia melihat sekeliling. Kenapa kamu masih berdiri di arena? Apakah Anda pikir masih akan ada orang bodoh buta yang datang untuk menantang Anda? Kali ini, mereka yang mengira klan King kami mudah diganggu, Anda telah menunjukkan kepada mereka betapa hebatnya Anda membuang sampah. Mata King Yu berkedip dengan cahaya yang cemerlang. Setelah klan situ mendengar kata-katanya, mereka hanya bisa menahan amarah dan tersenyum pahit.
Perjamuan pernikahan berlanjut, tetapi tidak ada yang berani melangkah ke arena lagi. Bagaimana orang masih ingin bertarung? Seorang pembudidaya Xiantian diuapkan menjadi kabut darah dengan satu serangan. Banyak wanita, gadis muda, wanita muda yang sudah menikah, MILF, semua mengibaskan bulu mata indah mereka saat mereka melihat King Sui. Di mata mereka, ada kekaguman, rasa ingin tahu, dan bahkan pemujaan. Menggunakan perlakuan King He sebagai alasan, King Sui dengan malu mundur dari banyak tatapan. Meski begitu, pernikahan tetap harus dilanjutkan. King Sui secara tidak sengaja melihat Feng Wuxi satu. Wajah wanita ini tampak bersinar dengan keindahan cahaya bulan, dan pancaran sinar matahari. Dengan genit melirik King Sui, bulu matanya berkibar tanpa henti. King Sui melihat bahwa Feng Wuxi secara misterius menertawakannya, menyebabkan dia kehilangan kata-kata. Saat suara tawa genitnya terdengar, King Sui tahu bahwa bahkan pria yang lebih tua dengan banyak pengalaman pun tidak akan mampu menahan pesonanya. King Sui memikirkan pertarungan saat dia berjalan ke samping. Pria parubaya itu terlalu ceroboh, dan tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan seluruh kekuatannya. Ketika dia merasa bahwa dia dalam bahaya, itu sudah terlambat, dan dia tidak bisa mengubah nasibnya, sehingga dia mati dengan penyesalan. King Sui melirik tangannya yang seputih batu giok. Tangan ini telah menyelamatkan dua pembudidaya Xiantian, tetapi pada saat yang sama juga telah membunuh dua pembudidaya Xiantian. Hanya dua nyawa manusia yang dia ambil sebenarnya berada di level Xiantian. Setelah King Sui pergi, suasana menjadi lebih ramah. Seringai abadi terpampang di wajah tua King Luo yang baik hati. Bahkan Situ Nantian secara paksa diseret oleh King Luo untuk minum beberapa cangkir anggur bersamanya. Feng Wuxi merasa bahwa menikahi Feng Yanfei dengan klan King adalah keputusan yang tepat, melihat betapa bergerahnya King Sui dan betapa dia menghargai kekerabatan. Sayang sekali tidak ada gadis lain di klan Feng yang bisa menandingi King Sui. Sishui gadis itu, memiliki kepribadian yang terlalu dingin. Pernikahan berlanjut sampai malam, sebelum kerumunan bubar. Baik pengantin pria maupun wanita sudah dalam perjalanan ke rumah baru mereka, ketika generasi muda mulai berkerumun, mengerjai mereka. 2. Di rumah baru, King Zi tertawa terbahak-bahak saat Feng Yanfei memanggilnya beruang bodoh yang hebat, menyebabkan generasi muda tertawa terbahak-bahak. King Sui tidak bisa tidak diingatkan akan keindahan dan binatang saat dia menatap King Zi dengan saudara ipar barunya yang Feng Yanfei. Saudara King Zi, kamu harus bekerja keras malam ini ya. Pastikan Anda mendapatkan kembali harga mas kawinnya, goda King Hui. King Sui melirik King Hui, yang dianggap sebagai salah satu pria paling di generasi muda klan King, saat dia juga tertawa terbahak-bahak. Bocah kecil, hentikan omong kosongmu. Feng Yanfei berteriak dengan kemarahan pura-pura. Ada hidangan lezat yang tersebar di atas meja di dalam kamar tidur. Semua dari 3 generasi klan King ada di sana. Haha saudara, sup bergizi semua aspek ini, adalah apa yang dimasak King Sui untukmu. Dia mengatakan bahwa setelah meminum ini kamu akan memiliki stamina untuk melawan 3 ronde besar perang dengan kakak ipar. King Yu mencibir. Jangan libatkan aku. King Sui agak malu ketika dia mendengar namanya. Dia tidak berpikir bahwa King Yu akan menggunakannya sebagai tameng. King Sui, bahkan kamu ingin mengerjaiku bersama mereka. Feng Yanfei dengan marah cemberut. King Sui hanya bisa tersenyum canggung, dan mengulurkan tangannya untuk mengetuk King Yu di kepalanya. Sebelum melanjutkan, aku bisa menjamin, kata-kata King Yu itu benar. Sup ini memiliki efek ajaib bagi pria. Saya dapat menjamin bahwa setelah malam ini, saudara King Zi ingin minum sup kura-kura ini setiap malam. King Yu meludahkan sup kura-kura di mulutnya ke seluruh King Hui. Wah, kamu tidak tahan lagi. King Yu, lihat betapa berototnya kamu, tetapi untuk berpikir kamu tidak tahan lagi setelah hanya minum seteguk. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan setelah itu, King Zi dan istrinya, minum, pertukaran anggur, 3, sebelum semua orang pergi, berangkat ke King Clan Medical Store, memberikan waktu pribadi bagi pasangan itu. Setelah mereka kembali ke toko obat, kelompok mereka menyadari bahwa King Luo, dan para tetua generasi kedua semuanya ada di sana. Mereka mulai bersantai di ruang tamu, sambil mengobrol santai sambil minum teh. Semuanya duduk, hari ini, biarkan 3 generasi klan King kita duduk dan mengobrol. King Luo tersenyum. King Sui tahu bahwa itu akan berakhir seperti ini. Sial, dia harus menggunakan kultivasi sebagai alasan untuk menyelinap pergi nanti. Sui Gege, di sini. King Bei melambai saat dia memanggil. King Sui tersenyum sambil duduk di samping King Yi dan King Bei. King Sui, kapan kamu masuk ke Xiantian? King Luo tertawa bahagia saat dia memandang King Sui.
1. Feng Wuxi, Bibi Feng di bab-bab sebelumnya, yang kakeknya peringatkan agar dia berhati-hati. 2. Kebiasaan Cina kuno, mengganggu privasi kamar pengantin adat Cina di mana tamu bercanda dan mengerjai pengantin baru. 3. Kebiasaan Cina kuno, di mana tangan saling terkait saat minum anggur. AST 0128 nama yang mengguncang kota 100 mil. King Sui, kapan kamu menerobos ke Xiantian? King Luo tersenyum ketika dia melihat keponakannya yang membuatnya merasa sangat berprestasi. Beberapa hari yang lalu, ketika kami pergi ke pegunungan selatan untuk mengumpulkan tumbuhan. Dalam perjalanan ke sana, saya secara mengejutkan menerobos. King Sui memikirkan adegan berbahaya itu. Dia masih tidak mengerti mengapa babi iblis baja emas itu tidak membunuhnya. Retakan di batu bulan pasti telah dirusak oleh babi hutan iblis baja emas. Mungkinkah itu terkait dengan batu bulan ini? Hehe, klan King kami juga memiliki Master Xiantian sekarang. King Bei tertawa. Kata-kata King Bei membuat yang lain menyadari bahwa King Sui adalah seorang Xiantian sekarang, dan menatap King Sui dengan aneh. Ini adalah Xiantian berusia 16 tahun. Siapa yang tahu ketinggian apa yang bisa dicapai oleh potensinya? Jika ada orang yang lebih menonjol dari dirinya sendiri, meskipun hanya sedikit, seseorang bisa cemburu. Namun, jika orang tersebut berada pada level yang sama sekali berbeda, orang hanya bisa mengagumi mereka, dan tidak bisa iri pada orang tersebut. Hanya ada semangat di mata 3 generasi di klan King. Itu adalah jenis kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang panutan. King Luo bersukacita atas kemampuan keturunannya. Klan King tidak akan diganggu di masa depan, dan bahkan memiliki harapan untuk menjadi klan besar. Dia masih bisa hidup selama 100 tahun lagi, jadi dia bahkan mungkin bisa melihat klan King naik pangkat dengan matanya sendiri. King Sui, apa rencanamu untuk masa depan? Saya tahu Anda tidak akan selalu tinggal di klan King, atau bahkan di kota 100 mil yang kecil ini. King Luo dengan tenang berkata, saya tidak akan meninggalkan 100 Miles City selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, pertama-tama saya akan pergi ke klan Yan. Adapun sisanya, saya belum memikirkannya. Jika masalah dengan klan Yan berjalan dengan baik, aku akan menuju ke Sekte Pedang Langit untuk membalas kebaikan tuanku. King Sui memandang King Luo dan berkata dengan serius. Alis King Luo sedikit berkerut. Bahkan Paman, Bibi, dan King Yi King Sui semua merasakan getaran di hati mereka. Ketika hari ini tiba, mereka tidak tahu apakah mereka harus bahagia atau khawatir. Hei, King Sui, aku akan merasa yakin jika kamu mengurus semuanya, tetapi kakek masih khawatir. Aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi ke klan Yan. Saya juga berharap untuk melihat hari ini karena perasaan diintimidasi tidak mudah untuk ditelan, tetapi tidak memiliki ahli waris adalah hal yang paling penting. King Sui, apakah kamu mengerti apa yang dikatakan kakek? Petik 2. Saya mengerti. Kakek, Anda tidak perlu khawatir. 3 tahun. Setelah 3 tahun, saya akan percaya diri untuk pergi ke klan Yan. Saya akan membalas budi 10 atau 100 kali lipat jika ada yang berani menggertak ibu saya atau klan King. King Sui perlahan berkata sambil tersenyum. Nada tegas dan lembut itu memiliki kedalaman yang luar biasa dewasa, tetapi memiliki pesona yang unik bagi pria. Baiklah, King Sui sudah dewasa sekarang. Kakek merasa lega setelah mendengar kata-katamu. Orang-orang dari klan King harus berani, tetapi juga penting untuk menjadi pintar. King Luo tertawa terbahak-bahak. Tanpa ragu, orang yang paling bahagia saat ini adalah King Yi. Masalah yang membebani hatinya selama 17 tahun. Hari ini, dia akhirnya melihat harapan untuk masalah yang dia alami selama 17 tahun. Apapun hasilnya, dia harus tahu yang sebenarnya. Dia merindukan gadis kecil yang dibawa pergi ketika dia baru berusia beberapa bulan. Mata King Yi penuh dengan air mata, tapi dia masih tersenyum cerah pada King Sui. Saya tidak memiliki penyesalan dalam hidup saya lagi setelah mendengar niat anak saya. Tunggu saja, Ibu, beri anakmu sedikit waktu lagi. King Sui diam-diam berpikir dalam hatinya. Setelah 1 jam, King Sui membuat alasan untuk pergi karena malu. Semua orang jelas tahu bahwa King Sui kembali berkultivasi, dan mau tidak mau menyadari bahwa dia menerobos ke Xiantian bukanlah suatu kebetulan. Ketekunan King Sui membuat generasi ketiga, dan bahkan generasi kedua merasa sedikit malu. King Sui mengunci kamarnya dengan erat. Sejak dia mulai memasuki alam Valet Jade Immortal, dia telah mengembangkan kebiasaannya. Anggota keluarga King tahu bahwa gangguan terbesar pada kultivasi King Sui sedang diganggu oleh siapapun, jadi saat King Sui berkultivasi, tidak ada yang akan mengganggunya. Di masa depan, mereka akan melakukannya lebih sedikit. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal dan melihat ikan hitam dan kura-kura,
yang membuat King Sui menghela nafas ketika dia menyadari bagaimana hal-hal kecil ini dapat tumbuh begitu cepat meskipun mereka hanya minum air. Kualitas daging mereka tidak ada bandingannya, tetapi King Sui tidak ingin memberi mereka makanan karena dua alasan. Pertama, dia merasa akan mencemari air kolam, meskipun King Sui tahu air kolam ini memiliki kemampuan pemurnian yang kuat. Kedua, King Sui merasa bahwa memberi mereka makanan biasa dapat merusak kualitas daging mereka yang sangat baik. Semak tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sehat. Seluruh alam spasial memancarkan esensi obat yang kaya dan memabukkan dari tumbuh-tumbuhan. King Sui tidak bisa tidak mengambil napas dalam-dalam beberapa kali setiap kali dia memasuki ranah spasial. Pengalaman alkimianya akan penuh dalam 2 atau 3 hari, dan dia akan bisa mendapatkan resep pelet 5 naga. King Sui merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya, tetapi dia sakit kepala setiap kali dia melihat bahan-bahan langka dan bahan-bahan dari binatang iblis yang diperlukan untuk resepnya. Rusa singa ungu Baili Jinwei. Jika saya akhirnya bertemu Tuan, saya perlu meminta beberapa tanduk yang ditumpahkan rusa singa setelah dewasa. King Sui menjadi gembira setelah memikirkan bagaimana dia menemukan cara untuk mendapatkan tanduk rusa tingkat binatang iblis. Mau tak mau dia memikirkan tuannya yang sangat cantik ketika dia memikirkan Baili Jinwei. Kecantikannya yang bisa meruntuhkan kerajaan mirip dengan terangnya bulan di tepi cakrawala. Sikapnya yang luar biasa halus dan elegan membuat King Sui ingin memberi hormat padanya. Dibandingkan dengan dia, Wenren Wusuang memiliki perasaan yang lebih fana padanya, yang membuat King Sui merasa bahwa Wenren Wusuang masih nyata. Namun, Yiye Jiange tidak tersentuh, seperti kabut, membuatnya tidak dapat menyimpan pikiran yang tidak sopan. King Sui menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran yang mengganggu di benaknya, dan melanjutkan kultivasinya seperti biasa. King Sui sudah mulai berlatih posisi hacking. Hal penting tentang peretasan adalah waktu dan kekuatan. Ini adalah jenis keterampilan yang memotong dan menghancurkan target dengan kekuatan dan tekanan yang ekstrim. Meski terlihat sederhana, sebenarnya tidak demikian. Peretasan paling baik digunakan setelah lawan ditekan. Itu menggunakan semburan energi untuk meretas lawan dalam satu gerakan. Setelah memasuki lapisan surgawi keempat, King Sui memperoleh kekuatan fisik yang luar biasa. Bagian penting dari jurus hacking adalah mengangkat benda berat dengan mudah. Semakin berat senjatanya, semakin kuat kekuatan jurus hackingnya. Namun, jika seseorang dapat belajar bagaimana mengangkat benda ringan seolah-olah berat, ia dapat membunuh hanya dengan ranting pohon. Untuk mengangkat benda-benda ringan seolah-olah itu berat, King Sui merasa tidak mampu memahami konsep ini. Dia hampir tidak bisa mengangkat benda berat dengan mudah dengan bantuan kekuatannya yang luar biasa, tetapi tingkat keterampilannya cukup rendah. Itu juga kebalikan dari mengangkat benda ringan seolah-olah itu berat. Di pagi hari, King Sui bangun lebih awal. Musim panas telah berlalu, dan musim gugur telah tiba. Cuaca di pagi dan malam hari menjadi sedikit dingin. Dia ingin berkultivasi di halaman setelah dia bangun, tetapi dia menemukan bahwa halaman terbuka sudah ditempati oleh sekitar 10 sosok yang berkultivasi. King Sui terkejut. Dia benar-benar mereka. Ketika mereka melihat King Sui, mereka semua menyambutnya dengan gembira dan kemudian terus berkultivasi. Di pagi hari King Sui biasanya secara perlahan mengedarkan teknik penguatan kuno untuk mengumpulkan ki spiritual di dalam langit dan bumi, dan kemudian melatih tubuh dan tulangnya. Saat bersekolah di sekolah menengah di kehidupan sebelumnya, dia tidak hanya mempelajari latihan rutin, tetapi juga Tai Chi. Dia bisa dengan jelas mengingat 24 sikap Tai Chi. Sayangnya, dia merasa bahwa itu tidak berharga di kehidupan sebelumnya, dan bahkan tidak repot-repot berlatih atau memperbaiki wujudnya. Bagaimanapun, dia masih ingat bentuk yang benar. Berlatih Tai Chi di pagi hari tidak terlalu buruk. Dia berjalan menuju tempat yang luas, membuka kakinya yang berdiri, mengangkat tangannya ke depan, menekuk lututnya, dan mengangkat telapak tangannya dengan gerakan Tai Chi. King Sui merasa itu mungkin efek dari teknik penguatan kuno atau mungkin efek dari pengalamannya dalam kultivasi dalam kehidupan ini bahwa dia memiliki petunjuk tentang apa yang disebut Master Tai Chi di kehidupan sebelumnya begitu dia mulai berlatih. Bagian surai kuda liar, bangau putih melebarkan sayapnya, sikat lutut dan langkah maju, memainkan lute. King Sui perlahan menghasilkan gerakan ini, dan semakin dia berlatih, semakin dia merasa asyik, dan bahkan pikirannya menjadi sedikit bersemangat. Tidak heran Tai Chi memiliki efek memurnikan roh. Teori Yin dan Yang dalam, The Book of Changes, sebuah studi tentang meridian oleh dokter Tiongkok, dan latihan Taois yang digabungkan untuk menciptakan rangkaian teknik gerakan yang mengandung karakteristik Yin dan Yang, sesuai dengan komposisi tubuh manusia, dan mengikuti pola alam. Orang-orang dari zaman kuno menyebut ini, Tai Chi.
King Sui kemudian perlahan mempraktekkan sisa teknik, reverse reeling forearm, pegang ekor separuh kiri, pegang ekor separuh kanan, cambuk tunggal, putar tubuh, belokkan, tangkis, dan pukulan, muncul tertutup, menutup dalam satu napas sebelum dia perlahan melanjutkan dengan penutupan. 24 sikap Tai Chi benar-benar pintar. Itu membela praktisi, lalu menyerang setelah lawan menyerang. Itu juga merupakan metode kelas 1 untuk berlatih Ki dan memurnikan jiwa. Namun, sulit untuk mencapai keadaan yang mendalam tanpa pemahaman. King Sui memutuskan untuk menambahkan tugas lain ke rutinitas paginya dengan berlatih Tai Chi. King dia bisa bangun dari tempat tidur dalam waktu 1 hari. Meskipun dia telah mendengar tentang bagaimana King Sui membantai Xiantian dalam sekejap, dia merasa senang, tetapi juga pahit. Sepasang pengantin baru benar-benar bangun lebih awal. Wajah mereka berseri-seri, dan mereka menyajikan teh untuk kakek terlebih dahulu, dan kemudian untuk pasangan King Jiang. Bersama-sama, mereka makan sarapan dengan kebisingan dan kegembiraan. Tidak ada ejekan oleh generasi ketiga, tetapi tatapan para tetua dan tawa ringan mereka sudah cukup. Dalam sehari, nama King Sui telah beredar di sekitar 100 Miles City. Kali ini, banyak orang telah menyaksikan King Sui membantai Xiantian dalam sekejap. Kekuatan klan King di kota 100 mil sudah tidak terhalang oleh siapapun. King Sui meramalkan semua peristiwa ini sejak lama. King Sui tahu dia bisa melakukan ini sebelum dia menembus lapisan surgawi keempat, tetapi dia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat itu. Sekarang, sebagian besar pembudidaya Xiantian biasa tidak bisa menjadi lawannya. Masalah King Zi sudah selesai, jadi sekarang dia merasa perlu untuk membuka klinik. Dengan keterampilan alkimia yang kuat, dan sensasi yang disebabkan oleh kejadian kemarin, klinik akan mudah dibuka. King Sui memikirkan nama apa yang harus dia berikan. King Sui berpikir tentang bagaimana keterampilan medisnya terutama memperkuat jalur Qi, dantian, tulang dan otot. Klinik bela diri. King Sui memutuskan untuk menggunakan nama ini. Dia awalnya berencana untuk membuka klinik di toko obat klan King, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memilih tempat lain. King Sui tanpa tujuan merenungkan masalah ini, saat dia berkeliaran di jalanan tanpa sadar. Bang! Aku menabrak seseorang lagi. King Sui berpikir. Kenapa aku menabrak seseorang lagi? King Sui tanpa sadar memikirkan gadis lembut dari klan Siang, dan akhirnya mendongak. Hai. Maaf, aku menabrakmu lagi. King Sui mengulurkan tangannya untuk membantu menarik gadis cemberut yang matanya penuh air mata dari tanah. Apakah kamu tidak suka melihat jalan ketika kamu berjalan? Mata indah Siang Bao menatap King Sui dengan aneh. Kamu juga tidak melihat ke jalan. Bagaimana lagi aku bisa menabrakmu 2 kali? King Sui menjelaskan sambil melihat wajah indah dan kecil Siang Bao. Apakah loli yang lebih tua darinya ini sengaja menabraknya lagi? Aku hanya ingin melihat apakah kamu telah berubah atau tidak. Saya tidak berharap bahwa Anda tidak berubah sama sekali. Siang Bao memandang King Sui dengan kepahitan tersembunyi. Apakah kamu tidak akan bertobat bahkan jika kamu mati? King Sui tertawa. Aku membiarkanmu menabrakku dengan sengaja. Kata Siang Bao, marah. Mengapa? Tidak ada alasan. Tidak bisakah saya membiarkan Anda melakukannya? Warna merah muda muncul di wajah cantik dan kecil Siang Bao, dan dia memutar matanya yang kecil dan menawan ke arah King Sui. King Sui bergerak sedikit. Dia memikirkan perilakunya, dan telah menebak dengan benar bahwa Siang Bao mungkin memiliki perasaan terhadapnya, tetapi dia tidak tahu apakah harus bahagia atau khawatir di dalam hatinya. Gadis kecil, oke, paman ada urusan. Pergi dan pergi bermain sekarang. King Sui mengulurkan tangannya untuk menggosok kepalanya dan berkata dengan kebajikan, sebanyak yang dia bisa kumpulkan. Siang Bao dengan heran memelototinya dan dengan marah mendorong tangan King Sui menjauh. Sudah kubilang untuk tidak memanggilku gadis kecil karena aku lebih tua darimu, jangan selalu berusaha bersikap somature. Juga, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. TL, klan Ding akan diganti namanya menjadi klan Siang, maaf atas kebingungannya. Siang adalah terjemahan yang benar. Kata-kata untuk Siang dan Ding terlihat sangat mirip. Saya minta maaf atas kesalahannya, maaf teman-teman, Tuhan Blue Evire. AST 0129 Klinik Bela Diri 1 King Sui tersenyum pahit pada dirinya sendiri, merasa tak berdaya saat dia melirik Siang Bao yang tergantung di lengannya tanpa malu-malu. Apakah kamu jatuh cinta padaku? King Sui menatap wajah kecil tanpa cacat itu. Bermimpilah. Siapa yang akan menyukaimu? Wajah kecil Siang Bao berubah menjadi merah muda dan terlihat sangat cantik. Kalau begitu itu bagus. King Sui berseru dengan berlebihan. Apa? Apa maksudmu dengan itu?
Apa aku seburuk itu? Xiang Bao menatap marah dengan sepasang matanya yang tampak murni, dan tangan kecilnya mencubit lengan King Sui. Gadis kecil yang lucu ini tampak sangat energik hari ini. Tidak, kamu sangat baik, tapi sayang sekali aku sudah punya tunangan. King Sui menggosok hidungnya dan berkata, tersenyum. Apakah si King Zuang dari klan Si yang memiliki banyak rumor tentang bersamamu? Dia adalah tunangan si Tu Bufan. Anda tidak bisa berpikir untuk menggunakan status Anda sebagai seorang kultivator Xiantian untuk merebutnya, bukan? Mata Xiang Bao yang tampak murni memiliki tampilan yang rumit saat dia bertanya pada King Sui. Dengan pengingat Xiang Bao, King Sui menyadari bahwa dia sebenarnya telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk merebut si King Zuang pergi. Sepertinya sudah waktunya untuk akhirnya mempertimbangkan apakah dia akan merenggutnya. Hei, kamu tidak benar-benar berencana untuk merebutnya. Xiang Bao bertanya dengan waspada. Baiklah, berhenti main-main. Saya masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. King Sui melihat ke arah lengan kanannya yang masih dipegang erat oleh Xiang Bao. Sementara dia merasakan sedikit kelembutan dan kenyamanan, sayang sekali King Sui tidak ingin melibatkan dirinya dengan loli kecil seperti itu. Dia tidak suka gadis kecil yang manja dan keras kepala. Jangan pernah berpikir untuk mendorongku ke samping. Saya bersikeras untuk mengikuti. Xiang Bao cemberut bibirnya dan menatap King Sui. King Sui mengerutkan kening, merasa sedikit tertahan saat tatapannya yang jernih melihat ke arah wanita muda dari klan Xiang. Dia paling tidak menyukai gadis-gadis yang lengket dan mengganggu seperti itu. Baiklah, aku tidak akan mengikutimu. Apakah Anda benar-benar harus pergi sejauh ini? Seolah-olah kamu akan memakanku hidup-hidup. Xiang Bao merasa tidak nyaman saat melihat tatapan King Sui yang jelas tapi tanpa emosi. Dia hanya bisa melepaskan King Sui untuk saat ini, jika tidak, dia akan lebih ditentang olehnya. King Sui berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat Xiang Bao menginjak tanah dengan marah. King Sui yang buruk, King Sui yang bau. Bagaimana saya tidak baik? Si King Zuang itu adalah es batu, kuharap dia membekukanmu sampai mati. Kecepatan King Sui tampaknya tidak cepat, tetapi sebenarnya lebih cepat berkali-kali lipat dari kecepatan berjalan orang normal. Ada banyak toko di sepanjang sisi jalan, ada yang disewakan, ada yang merekrut pembantu, ada yang mencari mitra bisnis untuk diajak kerjasama, dan tentunya ada juga yang dijual. Ada banyak harta karun di seluruh dunia dari 9 benua, tapi sayang sekali ada terlalu banyak orang. Untungnya, tanah itu sangat luas di luar imajinasi seseorang, hanya saja ada terlalu banyak tempat yang mengintai bahaya. Keberadaan binatang iblis memberlakukan pembatasan di banyak area, jadi ada banyak area yang tidak banyak dikunjungi orang. Mereka yang bisa menuju ke sana adalah ahli tingkat tinggi setidaknya dari ranah Xiantian, jika tidak lebih tinggi. Ketika seseorang kuat, tentu saja mereka akan mendapatkan kekayaan. Ketika dia mencapai persimpangan jalan, King Sui ingin berbelok ke kanan, tetapi dia mendengar keributan datang dari kiri. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Karena King Sui punya waktu luang, dia memutuskan untuk turun untuk melihatnya. Dokter Yan, keterampilan medismu hampir menyembuhkan kepala pelayanku sampai mati. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan tentang ini? Sebuah suara yang dipenuhi dengan kesombongan berbicara. Kedengarannya agak familiar. King Sui merasa bahwa suara itu sangat familiar, dan kehilangan kendali atas dirinya saat dia mulai meremas ke depan untuk melihatnya. King Sui tersenyum. Pemilik suara itu pernah pingsan karena pukulan yang diberikan oleh King Sui. Dia tampaknya adalah saudara laki-laki si King Zuang. King Sui melihat pria yang tergeletak di lantai yang tampaknya berusia lebih dari 50 tahun. Wajahnya berwarna keunguan gelap, dan napasnya sangat lemah. Pemuda arogan itu menghadapi dua wanita, dan dari dua di antaranya yang di depan memiliki sosok yang panjang dan anggun. Dada dan pinggulnya sangat penuh dan bulat. King Sui tercengang ketika dia melihat wajahnya. Itu terlihat sakit-sakitan, dengan warna merah muda pucat di wajah putih pucat. Matanya yang cantik dan murni mencerminkan ketidakpedulian, bibir merah mudanya tertutup rapat, dan alisnya sedikit mengernyit saat dia melihat pasien yang terbaring di lantai. Kamu berbicara omong kosong. Sejak kapan wanita kita melakukan itu? Dia masih baik-baik saja setelah kami merawatnya sebelumnya. Dia jelas diracuni sekarang, tetapi ketika dia datang, itu hanya sakit kepala. Petik 2. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat wanita yang berbicara. Dia berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, sedikit lebih muda dari kecantikan yang sakit-sakitan itu. Dia memiliki kuncir kuda yang panjang, dan matanya yang cerah semakin memuji kecantikan masa mudanya. Kalian lebih baik membantu paman untuk mendetoksifikasi racun. Tidak ada yang bisa kulakukan untuknya di sini.
Wanita acuh tak acuh yang dipanggil sebagai Dokter Yan berkata dengan suara lembut. Suaranya sangat lembut, dengan nada suara serak yang memesona. Itu sangat menawan. Aku berbicara omong kosong. Semua orang dapat melihat sendiri bahwa kepala pelayan saya datang ke klinik Anda, dan kemudian dia menjadi seperti ini setelah kembali ke rumah. Apakah Anda pikir saya tidak seharusnya berada di sini untuk menghadapi Anda, Dokter Yan? Tatapan sombong pemuda itu berkeliaran di seluruh tubuh wanita itu, dan terutama di puncak-puncak itu. Huff, si Musi, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu telah memiliki ide terhadap Lady Moyan kita. Bukankah Anda di sini hari ini dalam upaya untuk memaksa wanita kami untuk menyerahkan dirinya kepada Anda? Suer, tidak perlu mengatakannya lagi. Tuan Muda Si, sebaiknya Anda membawa paman ke aula 100 obat. Nanti, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Kata-kata wanita itu tampak sangat mendesak, tetapi ketika dia mengatakannya, itu lambat, namun tidak canggung. Wanita yang aneh. Dia sama sekali bukan kecantikan yang tak tertandingi, tetapi tidak ada yang bisa menolak pesonanya. King Sui menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu. Sebuah suara tiba-tiba berbicara. Apakah kamu berharap aku akan memukulmu lagi sebelum kamu sanggup untuk pergi? Berhenti menggunakan metode tak tahu malu seperti itu untuk melakukan tindakan tidak bermoral. Itu hanya akan membuat wanita itu semakin memandang rendah Anda. Petik 2. Melihat bahwa si Musi masih ingin melanjutkan lebih jauh, King Sui mau tidak mau berbicara. Si Musi baru saja akan meledak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi dia melihat bahwa pria itulah yang akan membangunkannya bahkan jika dia sedang bermimpi. Lebih jauh lagi, dia telah melihat pria ini membunuh seorang ahli Xiantian dalam hitungan detik dengan tangannya sendiri di pesta pernikahan sehari sebelumnya. Sekarang King Sui tiba-tiba muncul, dia bahkan lebih heran. Saudara King Sui, ini kamu. Kalian cepat bawa Paman Fu ke 100 Medicinal Hall. Si Musi melihat ke arah King Sui sambil tersenyum setelah memberikan instruksi. Saudara King Sui, kapan kita pernah sedekat itu? Terlebih lagi, sepertinya si Musi setidaknya 1 atau 2 tahun lebih tua dari dirinya. Haha, aku bahkan menghadiri pesta pernikahan Brother King Si kemarin. Si Musi berkata tanpa malu-malu. Sejak King Sui muncul, kesombongan itu benar-benar menghilang. King Sui diam-diam mengaguminya karena memiliki kulit yang begitu tebal. Dia tidak memberinya ekspresi yang baik selama ini, tetapi dia tidak takut kehilangan muka dan bersikap akrab dengannya, memanggilnya saudara di sana-sini, syukurlah itu tidak terlalu keras. Wanita bernama Moyan juga memandang dengan rasa ingin tahu pada pria muda dan tampak anggun yang bisa membiarkan Tuan Muda Si merendahkan dirinya sendiri untuk mencoba mendapatkan rahmat baiknya. Selain menyenangkan untuk dilihat, dia terlihat sangat normal. Terima kasih. Wanita itu berkata, dan kemudian berbalik untuk kembali ke klinik. Tunggu sebentar. Wanita itu mengerutkan kening dan menatap King Sui. Apakah ada masalah? Apakah klinik Anda mempekerjakan? Saya juga tahu beberapa keterampilan medis, dan ingin bekerja di sana untuk sementara waktu. Wanita itu menatap King Sui dengan tatapan bingung. Aku juga bisa meminta tanpa bayaran. King Sui berkata setelah memikirkannya. Wanita itu tetap bingung saat dia melihat King Sui. Untuk setiap hari saya bekerja di sana, saya akan membayar Anda 100 tael perak. King Sui berkata dengan sungguh-sungguh setelah memikirkannya. Wanita itu bahkan lebih bingung saat dia melihat King Sui. Jika tidak, buat 200 tael. Saya di sini hanya untuk mengobati orang. Saya orang miskin, lagi dan saya tidak akan mampu membelinya. King Sui berkata dengan tatapan pahit. Puff. Senyum tersungging di wajah yang sakit-sakitan tapi cantik dan seolah-olah dunia telah mencair, tetapi dia tetap menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Kamu harus pergi berkonsultasi dengan klinik yang bagus. Penyakitmu cukup serius. Wanita itu menunjuk ke kepalanya dengan manis, penampilan yang halus itu begitu menawan dan memikat sehingga menarik hati sanubarinya. King Sui, si Musi memandang King Sui tanpa kehidupan, tetapi dia sangat heran. Ini adalah level tertinggi dalam menjemput wanita, sama sekali tidak seperti metodenya sendiri yang tidak sedap dipandang. Hanya beberapa kata yang akan membuatnya mengingatnya selamanya. Jika King Sui mengetahui pikiran si Musi, dia pasti akan tertekan. King Sui tidak ingin membuka klinik demi uang. Uang dari Yu Hein sudah cukup untuknya. Kemampuan adalah hal yang paling penting. Adapun uang, cukup akan baik. Oleh karena itu, dia memiliki ide yang tidak wajar untuk membantu di klinik itu selama beberapa waktu. Siapa yang mengira bahwa wanita itu akhirnya akan melihatnya sebagai orang gila? King Sui berbalik dan sekali lagi berjalan di sepanjang jalan tanpa tujuan, memikirkan di mana harus mendirikan kliniknya. Si Musi mengikuti King Sui. King Sui menatapnya, bingung.
Saudara King Sui, apakah Anda memiliki sesuatu dengan saudara perempuan saya? Si Musi dengan hati-hati memeriksa King Sui saat dia memberinya tatapan yang sedikit aneh. Batuk-batuk, apakah kakakmu menceritakan sesuatu padamu? King Sui agak canggung, tidak sadar oleh si Musi. Alasan dia tidak memukul orang ini hari ini adalah karena si King Suang. Sejak desas-desus menyebar, saudari belum keluar rumah. Dia sering menatap keluar angkasa sendirian. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika saya bertanya padanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Saya ingin bertanya, apakah rumor itu nyata? Jangan tanya aku, tanyakan pada adikmu. King Sui mencoba mengatakan dengan acuh tak acuh meskipun dia benar-benar mengkhawatirkan si King Suang. Tempat ini tidak buruk. King Sui melihat ada toko kecil seukuran rumah untuk dijual di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari toko obat King Clan. Kamu ingin membeli rumah kecil ini? Si Musi bertanya dengan heran. King Sui menganggukkan kepalanya dan berjalan masuk. Ada 3 tingkat ke toko ini. Pemilik toko adalah seorang wanita setengah baya yang sudah menikah, dengan penampilan yang cukup kaya. Setelah mendengar bahwa King Sui memiliki niat untuk membeli toko, dia langsung tersenyum cerah seperti bunga. Kakak, terus terang, Anda mengatakan harga, jika tidak apa-apa, saya akan mengambilnya. Jika tidak, saya akan pergi ke tempat lain. King Sui merasa tidak nyaman dengan senyum munafik wanita itu. Harga tetap, 100.000 tael perak. Saudara yang terhormat, jangan pergi, kita selalu bisa bernegosiasi. King Sui berhenti di jalurnya. Semua orang keluar untuk berbisnis, yang satu lebih tajam dari yang lain. Selain itu, saya baru saja membeli satu di dekatnya beberapa hari yang lalu. Petik 2. Wanita kaya parubaya mengatupkan giginya, 50.000, ini harga terendah. 30.000. Jika Anda bersedia, saya akan segera membelinya. Anda tahu lebih baik dari siapapun berapa harga rumah ini. King Sui tersenyum dan berkata, dia tahu bahwa jenis ruko ini terlalu kecil, dan akan sulit untuk melakukan banyak bisnis di dalamnya. King Sui merasa bahwa hanya dia yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Untuk obat-obatan, dia hanya bisa menuliskan resep agar pasien pergi ke toko obat atau aula medis untuk mendapatkan obatnya. Dia hanya akan fokus memberikan konsultasi dan akupuntur. Saudaraku yang terhormat, kamu tidak bisa begitu keras. Jika 30.000, maka saya masih akan menderita kerugian 10.000. King Sui tetap diam, dan hanya tersenyum ketika dia melihat wanita paruh baya yang sudah menikah. 35.000. Mari kita buat 35.000, dengan cara ini kita masing-masing memberi 5.000. Juga tidak mudah bagi saya menjadi janda mengasuh anak. Wanita itu memainkan kartu emosi. Baiklah, ayo lakukan itu. King Sui melihat bahwa pihak lain bahkan mengangkat topik tentang seorang janda yang merawat seorang anak, dia bahkan tidak repot-repot untuk memeriksa apakah itu kebenarannya. Apalagi dia sendiri tidak peduli dengan 5.000 tael perak itu. Administrasi sudah ada dan kedua belah pihak dengan cepat menyelesaikan transaksi. Wanita yang sudah menikah pergi dengan sangat cepat. King Sui menyadari alasan mengapa setelah dia masuk. Ketiga level itu benar-benar kosong, bahkan tidak ada meja untuk dilihat. Di masa depan, tempat ini akan menjadi klinik bela diri.